Bab 2386. Luming mengarahkan jarinya ke dahi pria berbaju hitam itu. Kekuatannya yang kuat dan kekuatan jiwanya sendiri mengalir ke lautan kesadaran satu sama lain dan bergegas ke jiwa satu sama lain untuk pencarian jiwa. Namun, ketika jiwa Luming dekat dengan jiwa orang lain, wajah Luming tiba-tiba berubah. Karena, di dekat jiwa pihak lain, dia merasakan kekuatan gelap yang mengerikan. Begitu kekuatan jiwa Luming mendekat, kekuatan gelap meledak dan melahap jiwa pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan getir, dan tubuhnya meronta-ronta dengan keras. Dengan hanya beberapa napas, jiwanya menghilang. Kekuatan Luming mundur, wajahnya sedikit muram. Di dekat jiwa pria berbaju hitam, sebuah larangan telah ditempatkan. Begitu seseorang mencari ruh, larangan itu akan pecah dan menghancurkan ruh dari ruh yang dicari. Tidak heran kerajaan kematian sangat misterius. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menemukan markas kerajaan maut, yang juga masuk akal. Saat ini, pria berbaju hitam itu benar-benar menjadi idiot. Dengan lambaian tangannya, Luming membuat pria itu pingsan dan merenungkannya. Kerajaan maut tidak akan menyerangku tanpa alasan. Itu harus menjadi pembunuh kerajaan maut. Siapa itu? Di kerajaan Yuan, yang paling mungkin adalah Hengzhia, Hejia dan Dalao Tianzong. Namun, kerajaan kematian adalah kekuatan besar di tanah takdir Tuhan. Para ahli seperti Awan, Hengzhia, Hejia, dan Dalao Tianzong tidak memiliki energi seperti itu, dan itu mujia. Luming mengubah sebuah pemikiran di benaknya, dan dia benar untuk bernalar. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa kekuatan lain ingin menyingkirkanku, atau yang kuat di surga ingin menyingkirkanku. Dalam hal ini, kita harus memastikan bahwa kerajaan kematian gagal membunuhku. Kali ini, diperkirakan akan ada waktu lain ketika kita dapat meminta bantuan. Memikirkan hal ini, Luming melanjutkan untuk memasuki tanah suci bulan kuno dan kembali ke Aula Dayan dan untuk memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Kemudian, dia menggunakan teknik peristirahatan dewa, mengubah penampilannya, dan keluar dari Dayan dan Hall ke lorong di mana dia kembali dari surga terakhir kali. Melalui saluran tersebut, Luming datang ke surga dinasti Taeking dan langsung berkhotbah kepada Dandan. Dandan memiliki banyak trik dan cara. Mungkin dia bisa mengetahuinya. Pada saat yang sama, Luming juga membunyikan gelembung. Hukum ruang waktu Bubble Now, yang sudah sangat mendalam, mungkin bisa membantu. Segera setelah itu, Dandan dan Pao Pao datang satu demi satu. Kakak Luming. Ketika dia melihat Luming, dia menggantungkannya di lehernya. Luming, apa yang kamu cari? Dandan bertanya. Hanya dalam waktu singkat tidak melihat, Dandan kultivasi orang ini, tiba-tiba menerobos, mencapai Kaisar Bintang 7. Aku membutuhkan bantuan kamu. Luming Dao. Hahaha, aku tahu kamu punya sesuatu untuk meminta bantuanku. Jika kamu datang kepadaku, kamu mencari orang yang tepat. Silakan, ada apa? Dandan menyeringai dan tampak gembira. Segera, Luming mengatakannya lagi. Tanpa diduga, seseorang mencoba membunuh saudara Luming. Gelembung itu akan menghancurkan mereka. Gelembung terdengar, sangat tidak nyaman. Nak, apakah kamu ingin aku membantumu mencari jiwa, mencari tahu siapa yang ada di balik layar, dan markas besar kerajaan kematian? Dandan bertanya. Tidak buruk. Luming mengangguk. Sangat sulit untuk mencari jiwa jika ingin memberlakukan larangan terhadap jiwa. Dandan mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang aku menemukan orang yang tepat? Luming membencinya. Mata Dandan melotot dan berkata, apa? Setelah mengatakan itu, Dandan melihat gelembung itu. Bantuan gelembung. Luming bingung. Ya, aku akan lihat nanti. Ayo pergi. Jalan Dandan. Tunggu sebentar. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita mencari dua pembantu lagi. Luming Dao, dan kemudian pesan lain keluar. Segera setelah itu, kekosongan muncul dan dua sosok muncul. Kedua sosok ini adalah Tui dan Lei. Luming khawatir ada orang kuat di surga yang akan campur tangan, jadi dia datang ke Tui dan Lei untuk berjaga-jaga. Lihat tuan kecil. Salut Tui dan Lei. Segera, Luming mengatakannya lagi. Tui, Lei, kalian berdua akan memasuki dunia kecilku dulu, agar tidak menakuti ular itu. Luming Dao. Bagus. Tui dan Lei mengangguk dan memasuki dunia kecil Luming. Luming membiarkan Dandan masuk ke dunia kecil, hanya dengan gelembung, melalui saluran itu, kembali ke kerajaan Yuan, diam-diam kembali ke Aula Dayan. Kembali ke Dayan dan Hall, Luming tinggal selama lebih dari 10 hari, dan Luming Cai mengatur keluar kota Tiandi. Dia sengaja memberi waktu pihak lain untuk bereaksi. Luming angkuh, tanpa penampilan dan nafas yang tersembunyi. Benar saja, di tengah jalan, dia dibunuh lagi. Kali ini,
Kerajaan Maut mengirimkan 3 orang kuat, dengan pencapaian luar biasa. 1 Kaisar Bintang 4, 2 Kaisar Bintang 3. Jelas, terakhir kali seragam nasional Kaisar Kematian gagal membunuh, dan kedua orang kuat itu tidak pernah kembali, jadi mereka berhati-hati. Kali ini, mereka langsung mengirim 3 master. Barisan seperti itu, ditambah pembunuhan, Kaisar Bintang 4 itu berbahaya, ada kemungkinan besar kematian tanpa kehidupan. Sayangnya, mereka bertemu Lu Ming. Perang ini hampir menghancurkan. Kaisar Bintang 4 dihancurkan sampai mati oleh Lu Ming. 2 Kaisar Bintang 3 terluka parah oleh 1 pukulan Lu Ming. Salah satunya ditinggalkan oleh Lu Ming, memblokir semua aktivitas dan melemparkannya ke tanah. Lu Ming mendesak sebuah pertanyaan, tetapi pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun. Pikiran hati bergerak, bentuk tubuh Dan muncul. Dan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Lu Ming. Di antara jiwa mereka dilarang. Sangat sulit untuk mencari jiwa. Jika ada kekuatan untuk mendekati jiwa mereka akan hancur dengan sendirinya, jadi metodeku tidak akan melewati jiwa mereka. Ada meridian halus tak terbatas di otak setiap makhluk hidup. Beberapa meridian, yang disebut meridian memori, memiliki fungsi memori. Metode aku adalah aku mengendalikan kesadaran orang ini melalui susunan, dan kemudian membiarkan gelembung menggunakan metode waktu retrospeksi, dan melihat apa yang terjadi di masa lalu melalui ingatannya. Dan menjelaskan. Mata Lu Ming cerah. Memang, metode ini sangat layak. Dengan gelembung yang sekarang mengendalikan hukum ruang dan waktu, tidak ada masalah dalam menggunakan retrospektif waktu. Kamu. Di ujung tanduk, Kaisar Bintang 3 yang tidak tersingkir kaget dan berusaha memberontak. Dia diinjak-injak sampai mati oleh Dan. Kemudian, Dan mulai mengatur. 1 rune, bukan yang lain. Sesaat kemudian, mata pihak lain menjadi kendur, seperti demensia pada umumnya. Anak kecil, ayo pergi. Teriak Dan. Jojo. Tangan gelembung, kekuatan waktu yang kuat, diselimuti pria berbaju hitam, dan kemudian, Dan melambaikan tangannya, di kehampaan, muncul sebuah gambar. Foto-foto ini adalah kenangan satu sama lain. Seperti gambar pihak lain yang menyergap Lu Ming sebelumnya, gambar datang ke sini di jalan dan sebagainya. Satu gambar demi satu, itu seperti waktu kembali. Bab 2387, Subscribe Penatua. Dan mengontrol kesadaran pihak lain dengan array. Selain mundurnya waktu gelembung, gambar memori pihak lain diproyeksikan keluar, seperti aliran waktu mundur. Segera setelah itu, Lu Ming melihat sebuah gambar. Pria berbaju hitam itulah yang sedang bernegosiasi dengan beberapa orang lainnya. HENGJIA Dadi, Daluo Dadi. Sekilas, Lu Ming bisa melihat ada beberapa di antaranya, yaitu HENGJIA Dadi, Daluo Dadi dan Hejia Dadi. Selain itu, ada 2 orang yang tidak dikenal Lu Ming. Selain mereka, sisanya adalah orang-orang berbaju hitam di Kerajaan Maut. Benar saja, ini adalah keluarga Hang dan keluarga dia. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Dan, Mujia. Meskipun tidak ada suara yang keluar dari gambar memori, dia dapat dengan jelas menilai apa yang dikatakan pihak lain melalui bentuk mulut dari komunikasi orang-orang ini. HENGJIA, Hejia, Daluo Tianzong, Mujia. Aku tidak mendatangimu, tetapi kamu mencoba membunuhku lagi dan lagi, jadi tidak perlu tinggal di dunia. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Ingat gambarnya dan berhenti, masih terus menelusuri kembali. Segera setelah itu, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat apa yang ingin dia lihat, dan begitulah cara menemukan markas Kerajaan Kematian. Markas besar Kerajaan Kematian sebenarnya adalah kota bawah tanah, kota kuno bawah tanah, dan kota kuno ini tidak statis, tetapi bergerak. Setelah beberapa waktu, mereka akan berpindah tempat. Apalagi jalan menuju kota bawah tanah ini sangat rumit. Hampir mustahil menemukan kota bawah tanah ini. Pantas saja tidak ada yang menemukan markas Kerajaan Kematian selama bertahun-tahun. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Dia akan melenyapkan markas Kerajaan Maut. Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu meraung, kejang-kejang, jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Larangan yang ditempatkan di sisi jiwanya telah diluncurkan. Jiwanya telah dihancurkan, sarafnya mati, dan gambaran ingatannya tidak lagi terlihat. Jalan Dan. Cukup, aku sudah melihat semua yang ingin kulihat. Lu Ming Dao. Bubble menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di bahu Lu Ming untuk memulihkan diri. Menggunakan waktu mundur, itu menghabiskan banyak gelembung. Lu Ming, apakah kamu akan berurusan dengan keluargamu dan keluarga Hang dulu, atau Kerajaan Kematian dulu? Dan bertanya. Bunuh dulu keluargamu dan keluarga Hang, agar tidak menakuti ular itu. Kerajaan Maut tidak terburu-buru. Mereka pasti tidak tahu. Kami telah menemukan cara untuk sampai ke markas mereka.
Lu Ming mencibir. Segera, Lu Ming mengubah mayat beberapa pembunuh di kerajaan kematian menjadi abu terbang, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Tiandi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di kota Tiandi. Ketika Lu Ming datang ke keluarga Hang dan keluarga dia menemukan bahwa kedua keluarga telah ditinggalkan, hanya menyisakan beberapa praktisi tingkat rendah untuk dijaga. Aku masih berjalan sangat cepat. Aku yakin mereka semua sudah pergi ke rumah tirai. Lu Ming mencibir, lalu nafasnya keluar. Ledakan. Nafas Lu Ming, seperti binatang buas, mendidih dengan ki dan darah, yang sangat menakutkan. Nafas yang mengerikan, seperti deru gunung dan laut, menekan istana HNGJIA yang tak terbatas. Anggota keluarga Hang lainnya, yang dapat menahan tekanan seperti itu, berlutut di tanah ketakutan, seolah menghadap para dewa. Siapa itu? Bau yang mengerikan. Ini Lu Ming, ini Lu Ming. Apa? Lu Ming, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi seorang kaisar? Nafasnya tak terbatas dan tak terduga. Aku khawatir Lu Ming telah menjadi kaisar, dan prestasinya tidak dapat diduga. Sekitar, beberapa orang mengetahui situasi di sini dan terkejut membicarakannya. Jelas, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, dan dia kembali untuk mencari masalah dengan keluarga Hang. Berita ini, dengan kecepatan badai menyebar, kota Tiandi, sosok yang tak terhitung jumlahnya, menuju sisi HNGJIA. Di sekitar rumah Hang, tidak ada kedap udara untuk sementara waktu. Aneh kalau tidak ada yang keluar dari keluarga Hang. Tidak ada nafas yang kuat dalam keluarga Hang. Semuanya sangat lemah. Apakah keluarga Hang tahu bahwa Lu Ming akan datang dan semua ahli dari keluarga Hang telah pergi? Sangat mungkin. Tampaknya keluarga Hang akan dihancurkan hari ini. Banyak orang berspekulasi dan bersemangat. Keluarga Hang dan keluarganya adalah dua kekuatan terkuat di kota Tiandi. Kaisar yang bertanggung jawab dan biasanya sombong dan lalim. Kekuatan lain harus bergantung pada wajah mereka. Sekarang itu benar-benar akan dihancurkan. Ini sangat menyenangkan. Dengarkan semua orang dari keluarga Hang. Mulai sekarang, keluarga Hang adalah milikku. Kalian semua akan pergi. Kalian akan dibunuh jika tidak pergi. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh sudut. Semuanya adalah orang-orang lemah. Lu Ming masih meremehkan melakukannya. Karena, orang-orang lemah ini, jumlahnya terlalu banyak, ratusan ribu, jutaan. Lu Ming bukanlah orang yang haus darah dan tidak akan membunuh orang-orang lemah ini. Untuk membunuh, bunuh yang terkuat. Pergi. Orang-orang dari keluarga Hang tidak ragu. Suara Lu Ming turun, dan mereka bergegas keluar dari keluarga Hang satu demi satu. Di hadapan Lu Ming dan musuh lainnya, dengan pencapaian mereka, tidak mungkin untuk melawan. Hanya ada satu cara untuk mati. Tingkat tinggi keluarga Hang telah hilang. Mereka tidak perlu melindungi keluarga Hang. Segera setelah itu, tidak ada lagi yang tersisa di keluarga Hang. Dandan, bantu aku mengatur susunannya. Lu Ming berbicara kepada Dandan. Bagus. Dandan mengangguk, menggerakkan tubuhnya, terbang keluar, melambaikan tangannya, dan rune tak berujung keluar. Butuh Dandan 3 hari untuk mengatur susunannya. Arai besar terbentuk, yang menutupi istana HNGJIA yang tak berujung. Menurut kultivasi Dandan saat ini, dibutuhkan 3 hari untuk mengatur susunannya. Kecuali Kaisar Surga datang, jika tidak, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Setelah itu, Lu Ming memasuki dunia kecil, berdiskusi dengan Si Luan, Master Lembah Yunlong dan lainnya, dan mengirim orang ke pelestari kota. Akhirnya, penguasa Lembah Yunlong memimpin orang-orang Lembah Naga untuk menjaga keluarga He. Ini sangat asli. Tuan Lembah Yunlong dan yang lainnya keluar dari dunia kecil Lu Ming dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Mereka merasakan ki asli di sekitar mereka dan bersemangat. Kota Tiandi, bagaimanapun, adalah yang pertama dari 9 tempat suci Yuanshan. Lingkungan budidaya jauh lebih baik daripada Changsu. Mereka secara alami bersemangat. Dan medan NGJIA terbuka, meskipun orang-orang Lembah Dewa Naga, mereka dapat dengan mudah hidup. Setelah membuat pengaturan di sini, Lu Ming datang ke keluarga He. Seperti keluarga Hang, tuan dari keluarga He telah pergi. Lu Ming dengan mudah menempati keluarga itu dan meminta Dandan untuk mengatur susunan yang besar. Kemudian Lu Ming melepaskan orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan orang tuanya untuk tinggal di keluarga He. Meskipun di dunianya yang kecil, terdapat pohon-pohon pencerahan kuno, tetapi roh alami langit dan bumi jauh lebih sedikit daripada kota Tiandi. Untuk saat ini, lingkungan kultivasi kota Tiandi lebih baik. Terlebih lagi, Lu Ming tidak berencana untuk hidup dengan begitu banyak orang di dunia kecil sekarang, karena dia telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia menemui bahaya, orang-orang di dunia kecilnya juga akan berada dalam bahaya. Di masa depan, properti HNGJIA dan Hejia akan dimiliki oleh Lu Ming.
Pada hari ini, suara Luming menyebar ke seluruh kota Tiandi. Bab 2388, Subscribe Penatua. Pada hari ini, suara Luming menyebar ke seluruh kota Tiandi, dan nafas yang mengerikan memenuhi setiap sudut kota Tiandi. Kaisar. Nafas yang kuat sebanding dengan Kaisar Agung, yang membuat orang merasa terkejut. Semua orang terkejut tak terkira. Setelah beberapa saat, apakah Luming mencapai wilayah Kaisar Agung? Dia adalah keluarga yang telah melakukan banyak kejahatan. Sekarang sangat menyenangkan untuk menyingkirkan mereka. Kami akan membantu Kaisar. Beberapa orang menanggapi dengan menyebut Luming, Kaisar yang Agung. Industri yang ditinggalkan oleh HNGJIA dan Hejia luar biasa. Jika mereka tidak terhalang oleh kekuatan yang kuat, akan ada persaingan. Namun, pemimpin lembah Yunlong, Larisie, terlalu lemah untuk bersaing dengan kekuatan ini di kota Tiandi. Luming hanya bisa menakuti orang dengan kekuatannya yang kuat. Dengan kekaguman dan kekagumannya, aku yakin orang-orang ini tidak berani bertindak gegabah. Tampaknya setelah itu, beberapa boneka balai kekacauan akan datang untuk menjaganya. Luming berpikir sendiri. Boneka di istana chaos seperti awan master. Selain Tuyi dan Jinyi, 9 di antaranya adalah Kaisar Surga. Ada yang lainnya, seperti Kaisar Agung, Kaisar Sejati, Kaisar Virtual, dan Tanah Suci. Cukup mengirim beberapa boneka dari kerajaan besar untuk menjaganya. Luming tinggal di kota Tiandi selama beberapa hari. Setelah keadaan hampir stabil di sini, Luming pergi ke Tanah Suci Guyang lagi. Seperti keluarga Han dan keluarganya, level tinggi hampir pergi, hanya menyisakan beberapa pembela yang lemah. Luming langsung membantu keluarga Ouyang yang tiada taraf dan menduduki wilayah Dalao Tianzong. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa ke rumahku? Itu sama saja. Luming mencibir, dan matanya berkilat. Dia tinggal di kota Tiandi selama beberapa waktu, meninggalkan banyak sumber daya, lalu meninggalkan kota Tiandi dan pergi ke tanah takdir Tuhan. Namun, ada satu orang lagi di barisan ini, yaitu Bulan Musim Gugur. Dia dan Qiu Yue sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Qiu Yue sangat mengkhawatirkannya. Sekarang kita bertemu, kita secara alami tidak dapat berpisah satu sama lain. Dengan kultivasi Luming saat ini, perjalanannya sangat mulus, melintasi lautan, menuju tanah Tuhan. Luming tidak berhenti dan langsung pergi ke kota Kunowan. Mujia adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Kunowan. Luming, Bulan Musim Gugur, Gelembung, dan beberapa orang memasuki kota Kunowan, dan tidak memulai pertama kali, tetapi pertama kali menemukan tempat tinggal. Namun, Luming tidak menyembunyikan identitasnya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan keluargamu, sehingga semua tuan dari keluargamu bisa berkumpul bersama dan menyelamatkan masalah. Bulan Musim Gugur, ayo kita keluar dan melihat-lihat. Jalan Luming ke Qiu Yue. Bagus. Dengan senyum di wajahnya, Qiu Yue meraih tangan Luming dan keluar. Dua orang di kota Kunowan berjalan, di belakang, dua orang berjalan ke kota persegi yang besar. Ini adalah kota persegi terbesar di kota Kunowan. Ada berbagai macam harta karun di dalamnya. Luming datang ke kota Kunowan sebelum perang 10 tempat bertemu. Namun, ada tekanan dari pertarungan di 10 tempat. Luming tidak bersenang-senang. Ini pertama kalinya Luming datang ke kota. Bulan Musim Gugur, jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, katakan saja. Luming berkata sambil tersenyum. Bagus. Autumn Moon mengedipkan beberapa mata besar, lalu membidik. Setelah itu, mereka pergi ke toko senjata sihir, di mana mereka menjual semua jenis prajurit perang, seperti prajurit suci, prajurit kaisar virtual, dan prajurit kaisar sungguhan. Puan muda, aku ingin yang itu. Qiu Yue melihat sebentar dan menunjuk ke jepit rambut. Jepit rambut ini terbuat dari sejenis batu giok yang aneh. Itu terlihat sangat halus. Gadis ini memiliki mata yang bagus. Jepit rambut ini dipoles dengan batu giok hangat selama ribuan tahun. Itu tidak hanya mempercantik wajahmu, tetapi juga membantumu untuk berlatih dan memahami aturan. Itu milik prajurit kaisar virtual teratas. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus berkata sambil tersenyum. Berapa banyak batu, aku akan mengambilnya. Lu Mingdao. 5.000 keping batu prima. Cara senyum setengah baya kurus tinggi. 5.000 keping batu prima, sangat mahal, tuan muda, aku tidak menginginkannya. Qiu Yue terkejut ketika dia mendengarnya. 5.000 keping batu mentah kualitas terbaik. Ini adalah batu mentah kelas tertinggi. Bahkan Kaisar Agung dan Kaisar Surga menggunakan batu mentah terbaik untuk berkultivasi. Dapat dilihat betapa berharganya mereka. Ini 5.000 yuan, itu tidak murah. Namun, bagi Luming, 5.000 keping batu utama hanyalah setetes air di lautan. Gadis bodoh, karena kamu menyukainya, seberapa mahal kamu ingin membelinya? Luming tersenyum dan melambaikan tangannya.
Sebuah cincin penyimpanan muncul dan melemparkannya ke pria parubaya yang tinggi dan kurus itu dan berkata, penjaga toko, 5.000 keping batu mentah utama. Setengah baya kurus tinggi untuk mengambil alih, semangat menyapu, senyum di wajahnya, dan kemudian memberikan jepit rambut ke Luming. Segera setelah Luming mengambil alih jepit rambut, sebuah suara terdengar. Tunggu sebentar, aku akan mengambil jepit rambut ini. Sekelompok orang datang. Yang pertama adalah seorang wanita muda, sangat cantik, tetapi dibandingkan dengan bulan musim gugur, itu akan menjadi lebih buruk. Di belakang wanita muda itu, ada seorang wanita muda berpakaian gadis pelayan dan dua pria tua. Melihat wanita ini, wajah penjaga toko berubah, dan kemudian dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, Nona Dongfang. Nona Dongfang sedang mengemudi ke toko kami. Hanya saja dia sangat cerdas. Penjaga toko, jual jepit rambut itu padaku. Wanita muda itu berbicara langsung, dengan nada memerintah. Penjaga toko menunjukkan senyum pahit dan berkata, Nona Dongfang sedikit terlambat. Jepit rambut ini telah dibeli oleh pemuda ini. Dengan baik. Wanita muda itu memberikan, yang dingin dan menatap Luming dengan sedikit kesombongan. Dia mengangkat lehernya dan terus berkata dengan nada memerintah, berikan jepit rambut ini. Aku akan memberikannya padamu. Maaf, jepit rambut ini tidak dijual. Luming berkata sambil tersenyum. Tidak untuk dijual. Mata wanita muda itu menggumpal, memancarkan warna ketidaksenangan, dan berkata, kamu ingin mengangkat batu aslinya, katakanlah, berapa banyak batu yang kamu inginkan. Ku bilang, jika aku tidak menjualnya, aku tidak kekurangan batu mentah. Lu Mingdao. Wah, apa yang kamu bicarakan? Nona aku menyukainya. Jika kamu tidak menjualnya, kamu harus menjualnya. Kamu mungkin tidak tahu siapa Nona aku. Nona aku adalah Dongfang Sueyu. Dia adalah hari pertama bangga dengan tanah takdir Tuhan, dan tunangan Xuanlin. Apakah kamu jelas? Gadis pelayan di belakang wanita muda itu melompat keluar dan berteriak pada Luming. Hari pertama takdir Tuhan. Luming bergumam. Tampaknya takdir, Yuanxin dan yang lainnya telah berada di surga selama beberapa dekade, dan kelompok baru Tianjiao telah muncul di tanah takdir ilahi. Aku takut sekarang. Aku beritahu kamu, Tuan Xuanlin adalah tuan muda dari keluarga Xuan, kekuatan yang kuat di kota Wancheng. Jika kamu merasa tidak nyaman hari ini, kamu tidak ingin keluar dari kota kuno. Gadis pelayan itu terus berteriak. Dan wanita muda itu, yaitu Giok Salju Oriental, menunjukkan ekspresi puas. Xuanlin, Dongfang Sueyu, aku belum pernah mendengarnya. Kamu bisa pergi. Luming dan membuka mulutnya, lalu berbalik dan berjalan menuju bulan musim gugur. Bulan musim gugur, aku akan membawanya untukmu. Luming Rou tersenyum, lalu mengambil jepit rambut di kepala Qiuye. Bab 2389, Subscribe Penatua. Bulan musim gugur luar biasa dan halus. Dengan jepit rambut, itu lebih indah. Dengan rona merah di pipinya, itu lebih mengharukan. Dan giok salju oriental di satu sisi, tetapi seluruh tubuh bergetar karena amarah. Luming menyuruhnya pergi. Siapa dia? Generasi wanita berbakat, dan tunangannya masih menjadi yang pertama di negeri takdir Tuhan. Luming benar-benar menyuruhnya pergi. Mencari kematian, ini mencari kematian. Setelah melihat keindahan timur, terutama keindahan salju. Wanita cemburu. Dongfang Sueyu, yang selalu bangga dengan kecantikannya, kini dibandingkan dengan bulan musim gugur, dan cahayanya sepenuhnya tertutupi oleh bulan musim gugur. Jalang, berani mengambil jepit rambutku, aku merobek wajahmu. Dongfang Sueyu berteriak, bentuk tubuhnya seperti kilat, dia melemparkan dirinya ke bulan musim gugur. Cakarnya seperti pisau, dia meraih wajahnya. Pergilah. Luming minum dan menamparkan. Kecepatan Luming sangat cepat sehingga Dongfang Sueyu tidak bisa mengelak. Dia langsung ditampar oleh Luming Yiba. Bang! Suara jernih terdengar, Dongfang Sueyu menjerit, tubuhnya terbang keluar, jatuh ke tanah, wajahnya membengkak tinggi. Secara alami, Luming meninggalkan tangannya, jika tidak, dia bahkan tidak akan meninggalkan abu. Giok salju oriental kacau, toko, orang lain juga kacau. Luming berani menamparkan wajah Dongfang Sueyu. Aku tidak ingin mati. Bunuh, bunuh, bunuh dia, bunuh bajingan ini. Dongfang Sueyu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berteriak. Nak, jika kamu ingin mati, berlututlah dan segera akui kesalahanmu. Mengikuti Dongfang Sueyu, ada dua lelaki tua. Saat ini, salah satu dari mereka minum banyak dan menuangkannya ke Luming. Nafas yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan tekanan kuat menuju ke arah Luming. Di sebelah mereka, yang lain mundur. Kaisar Wu. Orang tua ini adalah seorang Wudi, tetapi dia hanyalah seorang kaisar bintang Su, milik Kaisar Wu yang paling lemah. Pergilah.
Minuman dingin Luming langsung ditendang, secepat kilat, ditendang ke wajah lawan. Orang tua itu juga berteriak, terbang keluar, ke batu giok salju timur, wajahnya membengkak seperti kepala babi. Seberapa kuat? Semua orang terkejut. Satu langkah untuk menyelesaikan Kaisar satu bintang, kekuatan tempur seperti itu, juga tidak bisa. Selain itu, Luming tampaknya masih muda. Di usia ini, tidak banyak tempat yang bisa mencapai ranah Kaisar Wu. Pergi, jangan pergi, bunuh. Luming minum dengan dingin, dan kesempatan dingin untuk membunuh menyebar. Luming, dia adalah Luming. Tiba-tiba, seseorang di tepi memanggil. Luming memenangkan tempat pertama dalam pertempuran 10 tempat di tahun itu. Dia terkenal. Banyak orang telah melihat Luming, dan saat ini dia akhirnya dikenali. Apa? Luming? Luming yang mana? Omong kosong, tentu saja, itu adalah Luming, yang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran 10 tempat pertama pada tahun-tahun itu. Itu dia. Dia menghilang selama beberapa dekade, dan aku tidak menyangka akan muncul lagi. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya membicarakannya, dan memandangi legenda itu dengan rasa ingin tahu. Reputasi Luming sangat terkenal. Selama dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia pada dasarnya telah mendengarnya. Di 10 tempat pertama, dia adalah yang pertama dalam pertempuran 10 tempat. Bakatnya tidak tertandingi, tetapi dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Ternyata kamu adalah Luming, tubuh sampah yang tidak akan pernah menjadi seorang kaisar. Kamu berani mengalahkanku. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, giok salju oriental menjerit lagi. Oh, ya, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkanku. Aku akan menunggumu di sini. Luming Dao hanya duduk di kursi di sampingnya. Kamu buang tubuh, buang, kamu tunggu aku. Dongfang Sueyu berteriak beberapa kali dan pergi dengan tergesa-gesa. Puan Lu, sebaiknya cepat pergi. Dongfang Sueyu harus pergi ke Xuanjia untuk menemukan Xuanlin. Xuanjia adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Wancheng, dan kekuatannya tak terduga. Penjaga toko datang untuk memperingatkan dengan tergesa-gesa. Tidak ada salahnya. Luming tersenyum. Lebih baik untuk membuat hal-hal yang lebih besar. Biarkan keluarga Gordon bersiap dengan baik. Luming akan memberi waktu bagi pihak lain untuk bersiap. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan mundur. Luming dan Qiu Yue menunggu perlahan. Dan berita di sini juga menyebar dengan cepat. Saat itu, Luming, tempat pertama dalam 10 pertempuran, muncul kembali. Selain itu, dia menamparkan Dongfang Sueyu di depan umum, yang bukan masalah kecil. Tunangan Dongfang Sueyu adalah hari pertama takdir Tuhan. Akankah mereka bertabrakan? Terlebih lagi, keluarga Xuan tidak akan menyerah. Apa yang harus dilakukan Luming? Tiba-tiba, banyak orang yang mendengar berita itu datang untuk menonton di luar toko. Ini dia Xuanlin. Luming tidak menunggu lama, tapi ada tangisan di luar. Sekelompok orang datang dari langit. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, sangat tampan, mengenakan pakaian perang besi hitam, agung. Pria ini adalah tempat takdir Tuhan, hari pertama kesombongan, Xuanlin. Dongfang Sueyu mengikuti Xuanlin. Saat ini, wajahnya bengkak dan wajahnya berlinang air mata. Sepertinya dia telah dianiaya. Di belakang mereka, ada juga beberapa orang yang merupakan tuan dari keluarga Xuan. Luming, keluar dari sini. Xuanlin datang ke pintu toko dan meraung. Kaisar San Xingsu, sekitar 50 tahun, jauh di belakang takdir dan lainnya. Luming tidak keluar. Begitu dia menyapu jiwanya, dia tahu kultivasi dan usia Xuanlin. Sekitar 50 tahun, untuk mencapai Kaisar Virtual Bintang 3, jauh lebih sedikit daripada nasib beberapa orang Yuan Xin. Bulan musim gugur, pergi dan temui kebanggaan hari pertama hari ini. Luming tersenyum dan keluar dari toko bersama Qiu Yue. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Luming. Luming. Mata Xuanlin juga tertuju pada Luming. Apa yang ingin kamu selesaikan? Luming menatap Xuanlin. Lawan aku. Xuanlin melangkah keluar, suaranya jauh, mengungkapkan rasa perang yang kuat. Mata banyak orang berbinar. Xuanlin ingin menantang Luming. Salah satunya adalah kebanggaan hari pertama sekarang, dan yang lainnya adalah kebanggaan hari pertama puluhan tahun yang lalu. Dua orang, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih baik, Luming atau Xuanlin? Sulit untuk mengatakannya, tapi menurutku itu Xuanlin. Luming tidak bisa menjadi seorang kaisar. Prestasinya telah terjebak di wilayah kuasi kaisar sepanjang hidupnya. Bahkan jika itu jauh sebelumnya, dia tidak dapat meningkat. Menurut kekuatan Luming saat itu, dia tidak bisa menjadi lawan Xuanlin. Ya, aku juga berpikir begitu. Banyak orang berpikir bahwa Luming bukanlah lawan Xuanlin. Kaisar sendiri berkata bahwa Luming tidak bisa menjadi kaisar, itu tidak salah.
Meskipun Lu Ming kuat pada saat itu, dia hanya bisa melawan Tian Jiao, Kaisar Subintang 2 teratas. Kultivasi Xuanlin, bagaimanapun, didominasi oleh Kaisar Subintang 3, dan hukum juga yang terkuat. Kekuatan bertarungnya sangat kuat, tidak mengherankan jika menekan Lu Ming saat itu. Ini adalah tabrakan antara Tian Jiao terkuat dari dua era. Di masa lalu, tidak ada perbandingan. Karena pencapaian Lu Ming tidak dapat ditembus, hal seperti itu dapat terjadi. Bab 2390, Subscribe Penatua. Lawan aku tidak ingin menggertak yang kecil dengan yang besar. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Di matanya, prestasi Xuanlin tidak layak disebut. Lu Ming, kamu tidak berani bertarung. Xuanlin melangkah keluar, agresif. Saat itu, dia terlalu muda untuk bersaing dengan Lu Ming dan lainnya karena dia terlalu muda untuk bersaing dengan Lu Ming. Hatinya lebih tinggi dari langit, dan dia ingin mengalahkan Lu Ming, membuktikan bahwa jika dia berada di era itu, dia juga bisa menjadi Tian Jiao pertama di dunia. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Bulan musim gugur membuka mulutnya. Lu Ming, apakah kamu ingin bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini benar-benar sampah. Kamu memenangkan salah satu dari 10 pertempuran pertama di dunia. Ini konyol. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Xuanlin minum dengan dingin, terus melangkah, dan nafas yang kuat terus menekan Lu Ming. Akhirnya, tinju meledak dan kura-kura raksasa terbentuk, sebesar gunung, menekan Lu Ming. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu. Lu Ming dengan ringan membuka mulutnya dan melangkah keluar. Dengan suara, Lu Ming bergegas ke Xuanlin. Ledakan. Bentuk tubuh Lu Ming menerobos masuk, dan kura-kura raksasa yang diserang oleh Xuanlin langsung meledak. Tubuh Lu Ming terus muncul di depan Xuanlin. Kedua pria itu hanya berjarak 1 meter. Pupil Xuanlin menyusut tajam, berteriak ngeri dan mundur dengan liar. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali, dan ruang di sekelilingnya tampak terbatas. Lu Ming mengulurkan tangan dan mencengkeramnya di tenggorokan Xuanlin. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tidak melihat tangan, atau napas yang kuat menyebar. Lu Ming bagaimana tenggorokan Xuanlin gesper. Sepertinya, Xuanlin sedang menunggu di sana, tidak bergerak, biarkan Lu Ming menyerah secara umum. Semua orang tidak bisa memikirkannya. Apakah kamu ingin menantangku dengan kekuatanmu? Lu Ming berbicara dengan lemah, dan suaranya penuh dengan penghinaan. Xuanlin berjuang dengan liar, matanya berbinar panik. Pergilah. Lu Ming menjabat tangannya, dan tubuh Xuanlin langsung menyentuh tanah. Ada lubang besar di tanah. Xuanlin berbaring di lubang dan memuntahkan darah. Yang lainnya tercengang. Satu langkah, tidak, Lu Ming bahkan tidak melakukan langkah resmi. Xuanlin dikalahkan, itu sangat rentan. Bukankah Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Apakah Lu Ming menjadi kaisar? Memikirkan hal ini, banyak orang menjadi gila. Di bawah Kaisar Wu, Lu Ming mengendalikan berbagai hukum, bahkan hukum yang paling kuat sekalipun, yang bertentangan dengan langit. Kaisar Surga menegaskan bahwa Lu Ming tidak akan pernah bisa menembus atau menjadi kaisar seumur hidupnya. Tetapi jika Lu Ming ingin menciptakan keajaiban dan menjadi kaisar melawan surga, seberapa kuat kekuatan bertarungnya? Lu Ming, aku ingin kamu mati, bunuh dia untukku. Di bawah, raungan histeris Xuanlin. Dia tidak pernah dikalahkan untuk generasi pertama. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dikalahkan oleh Tuhan. Baru saja, dia menjadi kuat dan berkata bahwa dia akan mengalahkan Lu Ming dalam 10 langkah. Tapi sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming dan rentan terhadap satu pukulan. Hasil seperti itu, dia tidak bisa menerima. Dia benci keinginan gila, ingin menghancurkan Lu Ming berkeping-keping. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan angin dan ombak. Lu Ming menggelengkan kepalanya, menunjukkan rasa jijik yang dalam. Tampaknya generasi Lu Ming adalah generasi emas asli. Tian Jiao keluar dalam jumlah besar dan bersaing satu sama lain. Banyak orang yang bermental kuat dan pernah mengalami badai. Namun untuk generasi ini, sepertinya Tian Jiao jauh lebih sedikit. Xuanlin sangat halus sepanjang jalan. Meskipun bakatnya bagus, pikirannya tidak bagus. Mereka jauh dari takdir. Segera setelah aku menghadapi kegagalan dan frustrasi, aku tidak tahan. Bunuh dia untukku. Xuanlin meraung dan kata-kata Lu Ming melukai hatinya. Lu Ming, berlutut dan mati. Beberapa orang yang mengikuti Xuanlin bergegas menuju Lu Ming dengan nafas yang mengerikan. Kaisar sejati. Ada 3, adalah kaisar sejati yang kuat, dunia di sekitar cahaya ilahi, sama seperti manusia dewa. Berlutut. Di bawah tekanan mengerikan dari kerajaan kaisar yang sebenarnya, Lu Ming terpaksa berlutut. Hancurkan adikmu, keluar dari sini. Lu Ming berteriak dan meledak.
Kekosongan meledak secara langsung, dan kekuatan tinju yang mengerikan menyerbu ke arah tiga kaisar yang sebenarnya. Ini. Tiga kaisar sejati merasakan kekuatan tinju Lu Ming yang mengerikan, dan hampir mati ketakutan. Kekuatan semacam itu bukanlah yang bisa mereka lawan. Mereka ingin berhenti. Sudah larut. Boom! Tubuh ketiga orang itu langsung pecah dan kemudian berubah menjadi api terbang di bawah kekuatan tinju. Tiba-tiba, tidak ada suara. Mata semua orang terbuka lebar. Itu luar biasa. Tiga kaisar sejati, itulah tiga kaisar sejati. Bagaimana mungkin Lu Ming meninju mereka menjadi abu? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Giok salju Timur Leng ada di sana, mulut kecil mikro terbuka, sepasang ekspresi seperti mimpi. Xuan Lin juga terpana di sana, dengan rasa panik yang kuat dan tak terbayangkan di matanya. Sampai jumpa di jalan. Lu Ming menatap Xuan Lin dan melangkah ke arah Xuan Lin. Ah! Xuan Lin berteriak ngeri. Pada saat ini, sesosok melintas, secepat kilat, sebelum Lu Mingju turun, dia menyapu Xuan Lin itu. Kilatan di udara di kejauhan, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah putih muncul, memegang Xuan Lin yang ketakutan di tangannya. Kaisar Agung. Lu Ming berbisik. Salah satu pendiri keluarga Xuan, seorang kaisar yang hebat. Kaisar Agung dari keluarga Xuan telah muncul. Diperkirakan dia akan bertarung melawan Lu Ming. Lu Ming masih terlalu agresif. Keluarga Xuan Jia adalah salah satu kekuatan terkuat di kota kunoan. Tak terduga. Kaisar Agung akan mengambil tindakan untuk melihat bagaimana Lu Ming akan menghadapinya. Beberapa orang berbicara dan mengenali lelaki tua itu. Tapi setelah Xuan Lin bereaksi, itu sangat menyenangkan. Elder Master, hahaha, kamu datang tepat waktu. Bunuh Lu Ming dan bajingan itu untukku. Teriak Xuan Lin. Hari ini, Lu Ming membuatnya kehilangan muka. Dia harus membunuh Lu Ming untuk melampiaskan kebenciannya. Orang tua Xuan Jia penuh dengan nafas yang kuat. Itu adalah penindasan Kaisar Agung. Dalam 10.000 mil, ada banyak tekanan yang mengerikan. Beberapa praktisi yang lemah harus berlutut. Orang biasa menghadapi Kaisar Agung, perbedaannya terlalu jauh, sama sekali tidak mampu bersaing. Kamu juga ingin mati. Yang mengejutkan semua orang, Lu Ming terlihat tenang dan acuh tak acuh, dan mengancam Kaisar. Semua orang tercengang. Mereka mengira Lu Ming akan takut, ketakutan, dan akan melarikan diri di hadapan Kaisar. Tanpa diduga, Lu Ming mengancam Kaisar. Mata Lu Ming memancarkan cahaya dingin, saling menyapu. Jantung Patriark Xuan Jia melonjak entah kenapa. Seolah-olah dia telah diawasi oleh binatang buas yang mengerikan. Saat berikutnya, dia akan dicabik-cabik dan dibunuh. Dia terkejut dengan perasaan ini. Ada apa? Perasaan yang menakutkan. Apakah kekuatan Lu Ming jauh di depanku? Tidak, aku akan pergi dulu hari ini. Orang tua Xuan Jia sangat cemas sehingga dia tidak berani melakukannya. Bab 2391, Subscribe Penatua. Kembali. Kakak tertua Xuan Jia Yuan minum, dan kekuatannya bergulir ke hutan Xuan Lin, dan batu giok salju oriental, yang telah dipaksa, mundur dengan liar dan menghilang dalam sekejap. Kembali. Di sekeliling, semua orang terlihat bingung. Mereka mengira lelaki tua Xuan Jia akan melakukannya, tetapi mereka pergi begitu saja. Bagaimana orang tua Xuan Jia mundur? Takut pada Lu Ming, tidak berani melakukannya. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memikirkannya. Lu Ming tidak mengejar. Tujuan kedatangannya ke kota kuno bukanlah keluarga Xuanmu. Xuan Jia tidak ingin mati, jadi dia tidak peduli. Mujia harus mengumpulkan semua kekuatan kali ini. Aku harap keluarga Hang, keluarga dia dan Luo Tianzong juga ada di sini. Jangan biarkan aku pergi sia-sia. Lu Ming melihat ke arah Mujia dan terkekeh. Di tengah kerumunan, mata beberapa orang berkedip dan pergi. Orang-orang ini tentu saja dari keluarga Mujia. Selanjutnya, Lu Ming dan Qiu Yue berjalan-jalan sebentar dan kemudian kembali ke tempat tinggal mereka. Kisah kembalinya Lu Ming, satu langkah untuk mengalahkan Xuan Lin, satu langkah untuk membunuh tiga kaisar sejati, dan bahkan untuk menakut-nakuti kaisar besar keluarga Xuan Jia, menyebar dengan cepat. Itu tidak hanya menyebar ke seluruh kota kuno, tetapi juga menyebar ke seluruh tempat takdir Tuhan, yang mengejutkan banyak orang yang mendengar berita itu. Lu Ming menghancurkan kaisar. Banyak orang tahu bahwa Lu Ming telah menyerbu ke wilayah Kaisar Wu, dan pernyataan Kaisar Surga telah dipatahkan. Selanjutnya, akankah Xuan Jia mulai dengan Lu Ming? Banyak orang menebak. Tempat tinggal Lu Ming secara alami menarik lebih banyak perhatian orang. Banyak orang selalu memperhatikan tempat tinggal Lu Ming dan perkembangan situasi. Bahkan ada banyak orang yang datang dari tempat lain. Xuan Jia, Aula Dewan, sekelompok orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Ini adalah Xuan Jia tingkat tinggi, kebanyakan dari mereka kuat di alam Kaisar Agung.
Bunuh, kamu harus membunuh Luming. Tolong lakukan, tuan-tuan. Suara besar Xuanlin. Matanya merah karena darah, penuh dengan pembunuhan ganas. Selama periode waktu ini, tentang dia dianiaya oleh Luming, tersebar luas bahwa reputasinya telah anjlok. Dia tergila-gila dengan kebencian Luming, dan dia ingin membuat Luming frustrasi. Aku juga berpikir bahwa Luming harus dibunuh. Orang lain bertanya. Lao Jiu, katakan padaku mengapa kamu mundur sebelumnya. Di bagian atas daftar, dia adalah orang yang sangat tua. Pada saat ini, dia melihat lelaki tua yang telah menyelamatkan Xuanlin sebelumnya. Orang tua sebelumnya adalah tetua ke-9 dari Xuanjia. 9 lelaki tua mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, aku merasakan nafas yang mengerikan di Luming. Aku memiliki ilusi. Jika aku melakukannya, aku khawatir aku akan mati di tangan Luming. Apa? Yang lainnya terkejut, dan mata Xuanlin membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin? Bisakah Luming mengancam Kaisar? Bahkan jika dia menerobos ranah Kaisar Wu, dia tidak bisa bergegas ke ranah Kaisar Agung begitu cepat, tidak mungkin. Xuanlin tidak bisa menerimanya dan menggelengkan kepalanya. Apakah Luming benar-benar mencapai level yang luar biasa? Tetua lainnya bergumam berturut-turut, mata mereka terpaku. Semakin tinggi prestasi seseorang, semakin akurat intuisinya. Secara umum, perasaan seorang Kaisar Agung tidak akan salah. Putra Luming tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Begitu dia menerobos Kaisar Wu, dia akan menjadi seperti naga sungguhan ke laut, dan tidak akan ada perbudakan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung dari Kaisar Agung, bukan tidak mungkin. Aku menyarankan agar kita tidak memulai dengan Luming untuk saat ini, tetapi amati situasinya terlebih dahulu. Yuan Laodao, yang tertua. Aku setuju. Aku setuju. Tetua lainnya mengangguk. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mau melakukan apapun. Dalam sekejap waktu, 5 hari telah berlalu. Di mana Luming tinggal? Saudara Luming, aku telah menemukan bahwa keluarga Heng, keluarga He, dan orang-orang Dalao Tianzong semuanya ada di keluargamu. Terlebih lagi, hampir semua orang kuat dari keluarga Mujia telah kembali ke markas keluarga Mujia. Mereka sepertinya berjaga-jaga. Bubble menyampaikan beberapa berita kepada Luming. Hari-hari ini, Gelembung Dandan pergi menjelajahi berita tentang rumah tirai, dan akhirnya panen. Luming datang ke kota Kunoan. Tak perlu dikatakan, 2 kelompok pembunuh di kerajaan Maut telah gagal. Kekuatan Luming mengejutkan keluarga tirai. Wajar memanggil tuan untuk berurusan dengan keluarga tirai. Sudah waktunya, Mujia, HENGJIA, Hejia, dan Luo Tianzong hancurkan hari ini. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, lalu melangkah ke arah keluarga tirai. Tindakan Luming secara alami membuat khawatir mereka yang memperhatikan Luming. Kemana Luming pergi? Kamu sangat mematikan sehingga kamu tidak bisa pergi ke rumah Xuan. Tidak, arah ini bukan Xuanjia. Dalam kegelapan, banyak orang berbicara, diam-diam mengikuti Luming. Segera, di depannya, gunung dan kuil banyak sekali, dan kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Ini adalah Mujia. Ledakan. Luming tiba-tiba mengambil langkah. Di langit, kekuatan tak berujung berkumpul untuk membentuk kaki raksasa, yang menghalangi langit dari matahari, dan melangkah turun menuju markas keluarga Mujia. Gunung-gunung bergetar di bawah kaki raksasa. Luming ingin melakukan sesuatu pada Mujia. Semua orang yang mengikuti tertegun dan terkejut. Kekuatan keluarga tirai lebih kuat daripada keluarga Xuan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Luming, kaki ini, seperti kaki dewa. Itu luar biasa. Kaisar. Inilah kekuatan Kaisar Agung. Semua orang menarik napas. Luming, dia benar-benar memiliki kekuatan Kaisar Agung. Tidak heran lelaki tua dari keluarga Xuan mundur. Di istana keluarga Mujia, banyak tokoh terbang keluar. Menghadapi kaki raksasa ini, mereka dalam keadaan cemas dan terbang ke sana kemari. Lancang. Terdengar raungan dari Mujia, dan sebuah telapak tangan besar terbang keluar rumah dan berubah menjadi telapak tangan raksasa, yang dibombardir dengan kaki raksasa Luming. Ledakan. Gunung-gunung bergetar, kehampaan runtuh, dan kekuatan dahsyat menyapu segala arah. Kaki besar dan tangan besar, bersama-sama menghilang. Di langit Mujia, seorang pria parubaya muncul dengan momentum yang mengerikan. Tuan rumah tirai. Di kejauhan, seseorang berbisik dan mengenali pria itu. Ya Tuhan, tuan dari keluarga tirai dikatakan sebagai Kaisar Bintang 3. Baru saja, dia memblokir serangan Luming. Luming telah menjadi sangat kuat. Cepat, sebarkan berita, acara besar, Luming ingin melakukan sesuatu pada Mujia. Ayo. Banyak orang terkejut, dan beritanya menyebar satu persatu. Kota Kunoan tiba-tiba meledak menjadi pot, dan banyak orang bergegas menuju rumah tirai.
Orang-orang Xuanjia tercengang saat menerima berita tersebut, lalu mengirim ahli ke rumah tirai untuk memperhatikan perkembangan situasi. Wah, wah, wah. Sejak munculnya tuan dari keluarga Gordon, terus-menerus muncul sosok-sosok yang keluar dari rumah Gordon. Semuanya dipenuhi dengan atmosfer dunia yang luas dan perkasa. Ada lebih dari 20. Ada lebih dari 20 tokoh di alam Kaisar Agung. Bab 2392, Subscribe Penatua. Mujia, lebih dari 20 kaisar, berbaris, satu demi satu bernafas seperti lautan luas, sehingga seluruh kota kuno dipenuhi dengan semacam tekanan yang mengerikan. Barisan seperti itu, sehingga orang-orang di sekitar tempat kejadian, sangat berubah, ketakutan. Namun, wajah Luming acuh tak acuh, seolah-olah dia belum pernah melihat begitu banyak kaisar agung. Dia melirik orang-orang dari keluarga Mujia, mengerutkan kening dan berkata, jangan sembunyikan. Semua orang dari keluarga itu akan mengungkapkan kepadaku. Dia mengatakan bahwa keluarga, tentu saja, mengacu pada keluarga Heng, keluarga dia, dan Daluo Tianzong. Namun, tuan dari keluarga Mujia mencibir dan tidak menjawab pertanyaan Luming. Sebaliknya, dia bertanya, Luming, hari ini kamu menyerang Mujia aku tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar pandai menipuku? Jika kamu tidak memberikan pernyataan hari ini, kamu tidak harus pergi. Kenapa aku di sini, kamu tidak tahu. Aku benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Kamu keluargamu, keluarga Heng, keluarga dia dan Dalau Tianzong menyewa orang dari kerajaan kematian untuk membunuhku. Akun hari ini harus dihitung dengan baik. Suara Luming menyebar ke seluruh penonton. Apa? Apakah Mujia menyewa orang dari kerajaan kematian untuk membunuh Luming? Benarkah? Sangat mungkin Luming membunuh Tian Jiaomu yang paling kuat di Mujia pada tahun-tahun itu. Ini adalah perseteruan maut, bagaimana keluargamu bisa menyerah? Memang, aku khawatir itu benar, kalau tidak Luming tidak akan membunuh rumahmu. Luming sangat berani sehingga dia sendiri yang membunuh Mujia. Hari ini, menurutmu apa hasilnya? Sulit dikatakan. Jika Luming tidak yakin, beraninya dia datang ke sini dengan gegabah. Namun, keluarga tirai telah mewarisi tahun-tahun tanpa akhir, dan detailnya tidak dapat diprediksi, dan hasilnya tidak dapat dikatakan. Kata-kata Luming menyebabkan keributan dan banyak orang membicarakannya. Omong kosong. Jika kami ingin membunuhmu, mengapa kami harus mempekerjakan orang dari kerajaan kematian? Kirim saja satu orang untuk membunuhmu. Tuan dari keluarga tirai mencibir. Adakah yang bisa membunuhku? Kalau begitu aku akan mencobanya. Apakah kamu memiliki keterampilan ini? Luming mencibir, berkata, melangkah keluar, menuju tirai rumah. Menyentuh. Dengan setiap langkah-langkah Luming, kehampaan terus bergetar, dan sinar cahaya bersinar dari Luming. Itu cahaya hukum. 1, 2, 3. Berbagai hukum, terus-menerus muncul. Ketika ada lebih dari 10 undang-undang yang muncul, pemandangannya mati, dan semua orang terikat lidah, dan mata mereka hampir meledak. Ya Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Hukum kekacauan, hukum kematian, hukum kehidupan, hukum reinkarnasi, dia mengendalikan 4 hukum terkuat. Tidak, ada 8 hukum, hukum abadi, hukum batal, hukum hongmeng, hukum ruang waktu, 8 macam. Dia mengendalikan 8 hukum terkuat. Ada 9 hukum raja, 17 hukum, dan dia mengendalikan 17 hukum. Selain itu, 17 hukum telah dikembangkan hingga batasnya dan mencapai tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tidak normal? Ini adalah metamorfosis. Saat melihat Luming mengungkapkan semua aturan, semua orang berteriak histeris ke segala arah. Sulit mengendalikan suasana hatinya. Ini tidak bisa digambarkan sebagai shock. Suasana hati mereka 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari shock. Kebenaran dari praktek adalah bahwa seseorang hanya dapat mengendalikan satu hukum terkuat paling banyak, dan tidak semua orang dapat mengendalikan hukum terkuat. Untuk mengendalikan satu jenis hukum terkuat adalah kejeniusan tertinggi di dunia. Tapi sekarang, ada orang yang tidak hanya menguasai hukum terkuat, tapi juga bukan 1, 2, 3, tapi 8. Ini bukan hanya untuk memecahkan kebenaran, tetapi untuk menginjak-injak kebenaran menjadi kekacauan. Suasana hati orang bisa dibayangkan. Orang-orang dari keluarga Mujia juga terikat lidah dan mata mereka lebar dan penuh kengerian. Di kedalaman keluargamu, para ahli dari keluarga Heng, keluarga dia dan Daluo Tianzong yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pemandangan ini hampir ketakutan setengah mati. Luming diselimuti oleh 17 jenis cahaya, berdiri di udara, seperti dewa yang turun ke bumi. Ayo, lihat siapa yang bisa membunuhku. Mata Luming meledak dengan 2 cahaya ilahi, menatap orang-orang dari keluarga tirai. Bagaimana kalau mengendalikan 17 hukum? Lagi pula, ini hanya kerajaan yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu. Di rumah tirai, seorang lelaki tua besar melangkah keluar seperti singa.
Kultivasi lelaki tua itu mencapai Kaisar Bintang 3. Lagi pula, Mujia masih tidak berani memandang rendah Lu Ming. Meskipun Lu Ming tampaknya adalah kerajaan kaisar yang sebenarnya, ada sebanyak 17 undang-undang dalam kendalinya, yang paling penting adalah 8 yang terkuat. Dengan begitu banyak hukum yang bersatu, kekuatan tempur Lu Ming tidak dapat diukur dengan akal sehat. Dimungkinkan untuk melewati barisan untuk melawan 1 Kaisar Bintang atau bahkan 2 Kaisar Bintang. Tetapi mereka mengirim 3 bintang secara langsung. Zendi jauh dari Kaisar Bintang 3. Mereka tidak percaya Lu Ming bisa membunuh Kaisar Bintang 3. Bahkan jika Kaisar Bintang 3 dikalahkan, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya dan mencoba mencari tahu kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya. Sentuh, menyentuh. Lelaki tua itu, seperti singa, bernapas dengan liar, menginjak kehampaan, dan berlari semakin cepat menuju Lu Ming. Mencacah. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangan lelaki tua itu. Itu disayat ke arah Lu Ming. Cahaya pedang mengejutkan langit dan menerangi langit, seolah membelah langit kota kuno menjadi 2. Membunuh. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Sebelum kata-katanya jatuh, sebuah tombak muncul di tangannya, yang diringkas oleh hukum dan kekuatan dunia. Otot lengan Lu Ming menonjol dan tiba-tiba membuang tombak panjang itu. Wah! Tombak itu terbang seperti sinar cahaya, lebih cepat dari kilat. Tombak ini tidak hanya berisi kekuatan-kekuatan dunia Lu Ming, kekuatan hukum, tetapi juga kekuatan daging. Saat tombak bertabrakan dengan cahaya pisau lawan, itu langsung mengalahkan cahaya pisau lawan. Kecepatan tombak, tanpa ada penurunan, terus menusuk lawan. Kaisar Bintang 3 dari keluarga Mujia tidak menyangka bahwa dia tidak tahan dengan pukulan di tangan Lu Ming. Dia tertegun sejenak, nasibnya hancur. Puff! Tombak Lu Ming langsung melalui lubang gantiannya, menghancurkan dunia kecilnya, mengambil tubuh pria ini, terbang keluar, terbang ke kedalaman Mujia, menabrak sebuah kuil. Ledakan! Kuil itu hancur berkeping-keping dan sekelompok besar orang terbang keluar darinya. Kelompok orang ini adalah keluarga Hang, keluarga He, orang Dalao Tianzong. Mujia adalah Kaisar Bintang 3. Tombak Lu Ming menembus tubuhnya dan dipaku ke tanah. Dia berteriak dengan getir. Prestasi aku, prestasi aku. Teriakan melengking menyebar ke seluruh penonton. Desis. Seluruh ruangan, terdengar suara menghirup udara dingin. Seorang Kaisar Bintang 3 dipakukan ke tanah oleh Lu Ming dengan gerakan, dan ditinggalkan untuk berkultivasi. Gambar ini sangat kuat. Kaisar Bintang 3, rentan. Bagaimana mungkin? Apakah kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat yang mengerikan? Semua orang sepertinya sedang bermimpi. Kerumunan di kejauhan juga disaksikan oleh beberapa orang di Xuanjia, termasuk Xuanlin dan Dong Fang Sueyu. Saat ini, mereka benar-benar membatu, terus-menerus menyedot udara dingin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Xuanlin tampaknya demensia dan terus berbisik. Langkah untuk menyingkirkan Kaisar Bintang 3, kekuatan seperti itu, hanyalah teror, dia juga ingin bersaing dengan Lu Ming, itu konyol, akan membuat orang tertawa. Bab 2393, Subscribe Penatua. Keluarga Hang, keluarga He, dan orang-orang Dalao Tianzong benar-benar ada di sini. Lu Ming memandangi keluarga Hang, dia adalah keluarga dan lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Orang-orang dari keluargamu, termasuk keluarga Hang, keluarga He dan keluarga Dalao Tianzong, sangat jelek sehingga mereka terkejut di mata mereka. Lu Ming, kamu telah meninggalkan kultivasi Kaisar Agung keluargamu kita tanpa alasan. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Kaisar Agung keluargamu meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, lebih dari 20 Kaisar Agung dari keluarga tirai menyerang pada saat yang bersamaan. Dari 1 Kaisar Bintang hingga Kaisar Bintang 5, lebih dari 20 orang bergandengan tangan. Kekosongan runtuh dalam sekejap, dan serangkaian serangan teroris menyerang Lu Ming. Kekuatan bertarung Lu Ming jauh di luar imajinasi mereka, yang membuat mereka ketakutan. Mereka ingin membunuh Lu Ming seketika dan membuatnya mati. Bersenandung. Tiba-tiba, otot-otot itu keluar dari udara. Lu Ming bergegas keluar saat itu, si juga menampilkan 6 sayap Tuhan, biarkan dia lebih cepat, dalam sekejap, untuk menghindari serangan bersama dari sisi lain, menuju tirai rumah lebih dari 20 kaisar. Kumpulkan, kumpulkan. Tuan dari keluarga Mujia meraung, dan lebih dari 20 kaisar berkumpul untuk membentuk lingkaran. Dengan cara ini, itu bisa mencegah Lu Ming saling menghancurkan. Apakah berguna untuk bergandengan tangan? Suara acuh tak acuh Lu Ming berdering, dan tombak panjang muncul di tangannya lagi. Namun, tombak ini tidak diringkas dari hukum Lu Ming, tapi yang asli. Pistol besar. Prajurit surgawi. Meskipun Lu Ming tidak dapat memainkan kekuatan jalan surgawi di pasukan surga, bahan senjatanya kokoh dan abadi, yang dapat membuat semua kekuatan Lu Ming memainkan yang terbaik, dan juga meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Ledakan.
Luming dipersenjatai dengan tombak liar dan mengeluarkan kekuatannya. Langit terus-menerus meledak, dan tombak liar menggulung badai kehampaan yang tak ada habisnya, dan membombardir lebih dari 20 kaisar dari keluarga tirai. Kekuatannya sangat luar biasa sehingga tampaknya satu tembakan akan menghancurkan lebih dari 20 kaisar keluarga Mujia. Bergandengan tangan. Tuan dari keluarga Mujia mengaum, dan semua kaisar agung Mujia bergandengan tangan untuk menyerang Luming. Di antara lebih dari 20 kaisar di keluarga Mujia, beberapa di antaranya adalah kaisar bintang 5 dengan kekuatan luar biasa. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, kita bisa bersaing dengan kaisar bintang 6. Ledakan. Serangan mereka, bersama dengan senjata panjang Luming, meletuskan raungan yang mengerikan dan menyapu semua sisi. Kembali. Orang-orang yang menonton perang di sekitar, mundur dengan gila-gilaan dan menjauh cukup jauh. Sebagian besar dari mereka yang menyaksikan perang tidak memiliki budidaya kaisar agung. Mereka tidak berani terlalu dekat. Kalau tidak, mereka akan dilibatkan oleh Luming dan mereka akan mati. Setelah raungan, Luming kaget dan mundur. Namun, lebih dari 20 anggota keluarga Mujia yang kuat mundur, terutama mereka yang lemah dalam kultivasi. Mereka terkejut dan meludahkan darah dan terluka parah. Kekuatan tempur Luming saat ini, kekuatan fisik, kekuatan dunia, kekuatan hukum, ditambah senjata liar, sepenuhnya mampu bersaing dengan Kaisar Bintang 6. Tabrakan frontal, Kaisar 1 bintang itu, Kaisar 2 bintang, tempat untuk melawan hidup. Datang lagi. Luming mundur beberapa langkah, melangkah dalam kehampaan, menstabilkan tubuhnya, memegang senjata liar, dan membunuh Kaisar Mujia lagi. Ledakan. Kali ini, Luming memegang tombak di kedua tangan, menghancurkannya seperti gunung. Ledakan. Tombak liar besar tumbuh dengan cepat, seberat gunung, seolah bisa menghancurkan segalanya. Lebih dari 20 kaisar besar dari keluarga Mumraung, semuanya meledak, dan dengan kekuatan terkuat, mereka meledak ke arah senjata hutan belantara yang hebat. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan lagi. Bersenandung. Pistol bergetar dan kemudian terbang keluar. Namun, orang-orang dari keluarga Mujia bahkan lebih buruk lagi. Beberapa kaisar bintang 1 terkejut dan tubuh mereka retak oleh kekuatan anti guncangan yang mengerikan. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah dan nafas mereka lemah. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Kamu sembuh dulu, tuan rumah meraung. Tapi saat ini, jurus ketiga Luming diserang lagi. Kali ini, Kaisar Bintang 2 dari keluarga tirai terkejut. Dia hampir terbunuh oleh keterkejutan dan tidak dapat bertarung lagi. Datang lagi. Luming, seperti dewa perang Kaisar Wu, terus menyerang seperti badai. Jumlah Kaisar Mujia semakin sedikit, dan dia bukan lawan Luming. Ke belakang, setiap tabrakan jatuh di belakang. Ke belakang, bahkan Kaisar Bintang 3, Kaisar Bintang 4, semuanya mulai sakit, Kaisar Bintang 5, semuanya pucat, terengah-engah. Orang-orang yang menyaksikan perang dari segala arah terkejut tak terkira. Kekuatan bertarung Luming juga terlalu kuat. Dia benar-benar menahan keluarga tirai. Akankah Mujia dihancurkan hari ini? Di dalam keluarga Mujia, Kaisar HMGJIA, Kaisar Hejia, dan Kaisar Tianluo semuanya pucat, dan mata mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Tampaknya sulit dipercaya bahwa kekuatan tempur Luming benar-benar telah mencapai tahap ini. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, jika kamu ingin membunuh mereka, kamu dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka meraung di dalam hati mereka, tidak dapat menerima kenyataan. Ledakan, ledakan. Luming menyerang terus-menerus, dan serangan itu menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Kaisar Bintang 5 dari keluarga Mujia terluka dan dikalahkan oleh Luming. Membunuh. Tiba-tiba, serangan Luming berubah, melewati Kaisar Bintang 5, senjatanya tiba-tiba bergetar, dan puluhan tombak ditusuk. Tujuannya adalah Kaisar tingkat rendah. Tidak, itu diblokir. Wajah para kaisar tinggi dari keluargamu tiba-tiba berubah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Luming. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka hanya memblokir setengah dari tenda tombak. Sisa tombak masih menusuk kaisar tingkat rendah itu. Kaisar besar tingkat rendah itu, terutama Kaisar Bintang 1 dan 2 bintang, tidak membantu meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan mereka. Puff, puff, puff. Kaisar 1 bintang dan 2 kaisar bintang itu ditusuk di alis satu persatu dan jiwa mereka dihancurkan. Mati. Kaisar Bintang 1 dan Kaisar Bintang 2 dari keluargamu semuanya mati dalam sekejap. 8 orang tewas. 8 kaisar besar dihancurkan dalam sekejap. Hal ini membuat hati semua orang ketakutan pada saat bersamaan, tetapi juga membuat orang-orang dari keluarga tirai geram, penuh dengan peluang membunuh. Luming, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Teriak pemilik rumah tirai, matanya merah dan wajahnya ganas.
8 Kaisar Agung, sungguh kerugian yang besar. Hatinya berdarah. Keluarga tirai mereka, mewarisi tahun-tahun tanpa akhir, mengandalkan akumulasi waktu yang lama, untuk mengumpulkan begitu banyak Kaisar Agung. Sekarang, 8 dari mereka sudah mati. Sulit untuk menanggung kerugian. Sekarang aku tahu sakit hatiku. Jika aku tahu ini, mengapa kamu harus memikirkan hari ini, saat ini, ketika kamu akan membunuhku, kamu tidak hanya bisa membunuh orang lain di dunia ini, tetapi orang lain tidak akan membunuhmu. Lu Ming berbicara dengan dingin, tanpa intoleransi atau simpati. Dia dan keluargamu adalah perseteruan maut, entah kamu mati, atau aku mati. Satu sisi harus dihancurkan. Bab 2394, Subscribe Penatua. Orang-orang dari keluarga tirai tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa melihat Lu Ming yang penuh dengan peluang pembunuhan. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin, memegang senjata panjang dan membunuh masa lalu lagi. Hari ini, dia tidak akan tinggal di puncak Mujia. Jahat, mati. Pada saat ini, raungan keluar dari dalam keluargamu. Suara itu penuh dengan perubahan hidup. Kemudian cahaya pedang yang mengerikan terpotong dari kedalaman rumahmu. Itu sangat menakutkan. Kaisar tertinggi. Mata Lu Ming sedikit menyipit begitu pisaunya keluar. Keluarga tirai benar-benar tak terduga, dan ada orang kuat yang belum bergerak, dan sebenarnya ada kaisar puncak yang tidak aktif. Hahaha, aku sudah menunggu saat ini. Sebuah tawa datang, dan kemudian di antara langit dan bumi, cangkang kura-kura besar muncul dari udara tipis, menghalangi cahaya pisau di depan. Itu Dandan. Sebelum dia, dan Gelembung telah berdiri di samping untuk menonton, tidak ada niat untuk bergerak, adalah untuk mencegah rumah tirai memiliki keberadaan yang lebih kuat. Kapan? Lampu pisau dipotong pada cangkang kura-kura, dan cangkangnya bergetar dan menghilang. Namun, lampu pisau juga diblokir. Ledakan, ledakan. Kemudian, di kedalaman keluarga Mujia, nafas teror pecah. Sebanyak 5 nafas, meledak, tekanan yang luas dan mengerikan, menyebar antara langit dan bumi. Kemudian, 5 lelaki tua keluar dan muncul di depan semua orang. Kelima lelaki tua itu sangat tua, dengan rambut seputih salju dan kulit kering dan keriput, seperti 5 tulang mati. Kakek. Tuan rumah tirai sangat senang. Itu nenek moyang. Mereka tidak mati. Mereka di luar batas. Sekarang, lihat bagaimana mereka mati. Orang lain juga rumah bagi ekstasi. Keluarga Gordon, seperti yang diharapkan, memiliki informasi orang dalam. Ini pasti monster tua dari keluarga Gordon yang hampir mati. Orang-orang menonton perang dari jauh, kata beberapa orang. Mujia, di kota kunoan, benar-benar salah satu kekuatan paling kuat dengan detail yang mendalam. Dikatakan bahwa di masa lalu, keluarga tirai bahkan memiliki kaisar surga, tetapi kaisar surga di belakang keluarga tirai mati dalam pertempuran. Tapi juga dari sini kita bisa melihat seberapa kuat kekuatan keluarga Gordon. Dikatakan bahwa di kedalaman keluarga Mujia, ada beberapa monster tua yang hampir mati dan berlatih dengan satu pikiran dan tidak mendengar hal-hal di luar jendela. Mereka hanya ingin meningkatkan kultivasi mereka, melawan bencana alam, dan bahkan menyerang kerajaan Kaisar Surga. Ketika keluarga non-Gordon bertahan, tidak akan keluar dari adat. Hari ini, setelah Kaisar terbunuh berturut-turut di keluargamu, orang-orang tua ini keluar seperti yang diharapkan. Kisah di dalam keluarga Mujia sangat dalam. Hari ini kita diselamatkan, Lu Ming akan mati. Kaisar Agung HNGJIA, Kaisar Tianluo dan yang lainnya juga sangat gembira. 3 Kaisar Bintang 6, 2 Kaisar Bintang 7, Dandan, berikan padamu. Lu Ming berbicara kepada Dandan. Jangan khawatir, singkirkan segera. Dandan sangat percaya diri. Pada saat itu, Dandan hanyalah seorang Kaisar Bintang 6, dan dia dapat menekan bahkan membunuh Kaisar top lainnya. Terlebih lagi, Dandan kini telah menembus ke puncak 7 bintang. Dengan kekuatan bertarungnya, mudah untuk membunuh orang dengan level yang sama. 5 tetua keluargamu, mata mereka seperti listrik, menyapu Lu Ming, dan suara mereka yang dingin dan layu terdengar, bunuh aku, tidak ada amnesti untuk membunuh orang-orang dari keluarga tirai. Bunuh adikmu, coba tinju kura-kura kami yang tak terkalahkan. Dandan langsung bergegas keluar, dengan sangat cepat, pukulan ke arah tirai puncak kaisar di masa lalu. Itu adalah kepalan tangan, runeta berujung yang bersinar, seolah terkondensasi menjadi putaran dunia. Nenek moyang tua dari keluarga tirai terkejut dan dengan cepat membuat pertahanan yang kuat. Tinju Old Dan tidak digunakan untuk mempertahankan wajah Old Dan. Menyentuh. Klik. Suara patah tulang menyebar ke seluruh aula. Nenek moyang keluargamu menjerit, dan tubuhnya terbang jauh, menghancurkan kuil keluarga tirai berkeping-keping. Ini. Semua orang tercengang. Salah satu leluhur keluarga Mujia, dengan momentum yang menakutkan dan menakutkan, adalah kaisar tertinggi.
Begitu dia muncul, dia mengejutkan semua orang. Tapi itu tidak dipaksa selama beberapa detik, dan aku telah dipukul dan terbang keluar. Terlebih lagi, dia masih remaja, mengenakan jubah Tao. Seorang remaja Tao. Dan barang ini, gambar ini, benar-benar akan membuat orang mengabaikannya, karena tidak begitu bagus. Namun saat ini, dampaknya pada semua orang adalah yang terbesar. Seperti yang diharapkan, Luming memiliki pembantu. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Dia bisa menerbangkan seorang kaisar top dengan satu pukulan. Pantas saja dia berani membunuh keluarga tirai. Teror, apakah hari ini benar-benar berakhir? Banyak orang membicarakannya. Di antara mereka, Xuanji adalah yang paling kaget. Xuanlin dan Dongfang Sueyu menelan air liur mereka dengan keringat dingin di wajah mereka. Pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Saat ini, mereka diam-diam senang bahwa mereka tidak memulai dengan Luming. Kalau tidak, keluarga Xuan mereka akan berakhir. Kekuatan Xuanjia tidak sebaik keluarga layar. Ini benar-benar akan mati. Cabul, cabul, aku tidak akan pernah memprovokasi cabul ini lagi. Xuanlin meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar takut. Saat ini, keempat lelaki tua yang tersisa dari keluarga tirai berdiri di atas tangan mereka dengan keringat, dan secara naluriah mundur dengan liar untuk membuka jarak di antara mereka. Di depan pekerjaan ini, aku masih mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan mengibaskan lengan jubah Tao, terlihat seperti ahli yang tak tertandingi, dan kemudian membunuh leluhur keluargamu itu. Dunia besar muncul, luas dan tak terbatas, mengirimkan tekanan besar dan saling menekan. Yang lain, bahkan jika mereka memadatkan dunia kecil, tidak dapat langsung mengeluarkan dunia kecil melawan musuh, karena secara relatif, dunia kecil yang dipadatkan tidak begitu stabil dan akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Tapi Dan bisa. Dia adalah kura-kura dunia, kata dunia, bukan tangisan putih. Penguasaannya atas dunia telah mencapai puncaknya. Dunia kecil sangat stabil, kuat, dan tak tertembus. Putaran dunia kecil, menutupi langit dan menekan matahari, beberapa leluhur keluarga Mujia tidak bisa melarikan diri selain berjuang keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang tua dari keluarga tirai melakukan 4 serangan dan menyerang dunia kecil Dan. Orang tua itu, termasuk orang tua yang hampir terbunuh oleh tinju Dan, juga dengan enggan bergerak. Namun, serangan kelima pria itu hanya mengejutkan dunia kecil Dan, yang tidak bisa dihancurkan atau dihentikan. Ledakan. 3 kaisar bintang 6 menjerit, meludahkan darah, dan tubuhnya pecah, berlumuran darah. 2 kaisar teratas, sedikit lebih baik, juga terpukul keras. Sua. Dan berubah menjadi Fata Morgana, dan langsung bergegas ke masa lalu dan melancarkan pembantaian berdarah. 3 kaisar bintang 6 dibunuh oleh Dan berturut-turut. Tidak. Pemilik keluarga Gordon dan lainnya, berteriak ngeri, sulit menerima hasil seperti itu. Membunuh. Pada saat ini, Luming meraung dan melancarkan serangan kekerasan. Orang kuat dari keluarga tirai, meskipun berjuang sampai mati, tetapi hasilnya telah hancur. Ada jeritan terus-menerus, kaisar agung dari keluarga tirai, satu persatu, mati di tangan Luming. Adapun 2 kaisar puncak Mujia, mereka sama sekali bukan lawan Dan. Mereka nyaris tidak melawan lebih dari selusin gerakan dan dibunuh tanpa ampun oleh Dan. Bab 2395. Pergi-pergi. Di kejauhan, Kaisar HENGJIA, Kaisar Tianluo dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Kemudian mereka membawa bawahannya, berbalik dan lari menuju rumah tirai. Kekuatan Luming jauh di luar imajinasi mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak lari, mereka akan mati. Ayo pergi, semuanya dari keluarga Mujia, ayo pergi. Saat ini, tuan dari keluarga Gordon meraung dan suaranya jauh. Dia tahu bahwa hari ini, Mujia telah selesai. Namun, dia tidak ingin keluarganya hancur. Dia ingin membiarkan anggota keluarga lainnya melarikan diri. Tuan rumah. Mujia, beberapa orang menangis. Pergi-pergi. Tuan rumah meraung, tetapi raungannya berhenti tiba-tiba. Karena tombak panjang Luming telah menembus ladang obat mujarabnya dan meninggalkan kultivasinya. Dia meraung melengking, dan matanya penuh keputusasaan. Pergi. Orang-orang kuat di bawah Kaisar Agung keluargamu berubah menjadi lampu pelangi dan terbang ke segala arah, seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya memotong kehampaan. Jika kamu ingin pergi, apakah kamu sudah bertanya padaku? Dan mencibir dan melambaikan tangannya, dan rune itu jatuh ke dalam kehampaan. Kemudian, ke segala arah keluarga Mujia, rune tak berujung tiba-tiba muncul, membentuk lapisan cahaya yang menutupi seluruh Mujia. Pembentukan. Beberapa hari yang lalu, Dan sudah menyiapkan susunan di sekitar rumah tirai. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak.
Melihat penampilan barisan besar, Kaisar Agung HNGJIA dan Tianluo meraung putus asa, dan kemudian menyerang tirai cahaya satu demi satu. Namun, ini adalah susunan yang digunakan dan selama beberapa hari. Bergantung pada pencapaian mereka, bagaimana mereka bisa dihancurkan. Satu demi satu serangan jatuh di layar cahaya, dan tirai cahaya bahkan tidak memiliki riak. Tidak. Orang-orang dari keluarga tirai juga meraung dengan liar dan menyerang dengan liar, penuh keputusasaan. Mengapa? Seorang veteran dari keluarga Gordon memandang ke langit dan menghela nafas. Mereka hanya menyinggung generasi muda, bunuh. Mereka telah meninggal begitu lama sehingga mereka tidak tahu berapa banyak yang disebut Tian Jiao telah disakiti atau dibunuh. Tian Jiao itu, meskipun berbakat, tetapi di depan kekuatan mereka, juga dihancurkan menjadi bubuk. Mereka tidak bermimpi, kali ini menyinggung Tian Jiao, tetapi mengirim tirai mereka sampai akhir. Jauh di langit, aku tidak tahu seberapa tinggi tempat itu, ada dua sosok berdiri di sana, semua yang ada di bawah jatuh ke mata mereka. Kedua orang ini adalah Sungai Sing Sing dan tuannya, 9 iblis. Tuan, tampaknya Luming telah membawa kura-kura dunia. Seharusnya tidak ada kaisar di sekitar. Sekarang, haruskah kita melakukan sesuatu? Sungai Sing Sing bertanya. Apakah kamu khawatir tentang keluarga Hang? 9 iblis bertanya. Tidak. Sungai Sing Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pikir sudah waktunya. Lihat lagi. Setelah membunuh Luming, para Hang pasti akan mati. Mereka akan dibunuh oleh kaisar di belakang Luming. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan selamat. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu ingin cepat, kamu tidak bisa ke sana. Apakah kamu mengerti? Aku tahu itu. Star River membungkuk dan mengangguk. Keduanya terus menonton. Dan pertempuran di bawah hampir berakhir. Dan mengintervensi dan membunuh beberapa kaisar bintang 5 dari keluarga Mujia dengan beberapa telapak tangan. Kaisar yang tersisa juga dibunuh oleh Luming. Kaisar Agung dari keluarga Mujia, seseorang tidak akan tinggal. Adegan ini benar-benar menakutkan. Orang-orang yang menyaksikan perang di mana-mana penuh dengan pasang surut, yang sulit untuk ditenangkan. Bahkan di tanah takdir Tuhan, dia dianggap sebagai Mujia paling kuat. Semua Kaisar Agung dibunuh oleh seorang pemuda. Ini sangat tidak terduga. Orang tua dari keluarga Xuanlin dan Dongfang Sueyu, semuanya basah oleh keringat dingin dan tampak pucat dan ketakutan. Jika kami tidak melawan sebelumnya dan dengan gegabah mengambil tindakan terhadap Luming, aku khawatir keluarga Xuanjia akan dihancurkan sekarang. Menyentuh. Luming, dengan tombak di tangannya, berjalan menuju Kaisar HNGJIA, Kaisar Hejia dan Kaisar Tianluo. Luming, jangan bunuh kami. Sungai Sing Sing telah belajar dari Kaisar Langit. Jika kamu menghancurkan HNGJIA kami, Singhe tidak akan melepaskanmu. Teriak Kaisar Agung dari keluarga Hang. Bodoh mengancamku saat ini, pria Star River. Aku akan membunuhnya sendiri di masa depan. Luming berbicara dengan dingin dan berjalan semakin cepat. Kaisar Agung dari keluarga Hang dan yang lainnya putus asa dan mundur, tetapi mereka diblokir oleh barisan. Jika orang tidak menyerang aku tidak akan menyinggung kamu. Sejak awal, aku tidak memprovokasi kamu. Kamu bertanggung jawab untuk semuanya. Hari ini, biarkan semuanya berakhir. Bunuh. Luming menjerit dan menembak. Uff. Tembakan ini menusuk Kaisar Tianluo di alis dan membunuhnya di udara. Tidak. Kaisar HNGJIA dan Kaisar Hejia sangat ketakutan dan terbang ke kedua sisi. Namun, Luming mengeluarkan dua senjata, dan mereka mengikuti jejak Kaisar Tianluo dan dibunuh oleh Luming. Bunuh. Kemudian, Luming menjadi gila dan berubah menjadi mesin pembunuh tanpa jejak kelembutan. Tombak tak berujung ditembakkan dari tangannya dan menyerbu orang-orang kuat dari keluargamu, serta orang-orang Daluo Tianzong dan keluarganya. Hanya keluarga Hang, Luming penyanyang. Itu di hadapan Kaisar Heng Yu. Bagaimanapun, HNGJIA adalah keturunan dari Heng Yu Tiandi. Heng Yu Tiandi banyak membantu Luming. Luming tidak ingin membunuh keluarga HNGJIA. Luming baru saja membunuh beberapa anggota senior keluarga Hang, sementara yang lain tidak. Tapi keluargamu, keluarga dia, dan Daluo Tianzong, Luming tidak menunjukkan belas kasihan. Semua tokoh di atas Kaisar Wu dibunuh oleh Luming. Untuk sesaat, wilayah itu dipenuhi darah, seperti neraka di bumi. HNGJIA, kupikir di hadapan Kaisar Heng Yu, aku tidak akan menghancurkanmu, pergilah. Luming melihat seluruh keluarga Siang Heng. Pergi. Anggota keluarga Heng lainnya bergegas ke satu arah. Dan melambaikan tangannya, susunan besar itu otomatis terpisah, dan tidak menghentikan mereka. Di bawah Kaisar Wu, aku, Luming, tidak ingin membunuh lagi. Jika kamu ingin balas dendam di masa depan, datang saja padaku dan keluar. Akhirnya, lihatlah orang-orang Kaisar Wu.
Jika mereka diampuni, mereka juga melarikan diri ke segala arah. Segera setelah itu, tidak ada seorang pun yang tersisa di Mujian Oda. Mujia, yang mendominasi kota Kunoan, dihancurkan. Itu dihancurkan oleh seorang pemuda. Dan, gelembung, bulan musim gugur, ayo pergi. Lu Ming membuka mulutnya dan berbalik. Dia tidak ingin membunuh lagi, tapi di dunia ini, tidak seperti yang kau inginkan. Jika ingin menginjak puncak, akan ada beberapa kendala. Bocah ini, masih berhati terlalu lembut. Dan meringkuk mulutnya dan melangkah keluar bersama Lu Ming. Tapi saat ini, wajah Dan berubah dengan liar dan melihat ke langit yang dalam. Pada saat ini, Lu Ming juga berdiri di atas kepalanya, dan krisis yang mengerikan datang. Bab 2396. Lu Ming merasakan krisis yang mengerikan datang, yang datang dari kedalaman langit. Wah! Pada saat ini, jauh di langit, sebilah pedang menyala. Cahaya pedang ini puluhan kali lebih terang dari matahari. Itu bisa membuat langit dan bumi transparan. Kekuatan surga yang luas memenuhi langit dan bumi. Ada teror besar di hati setiap orang. Kaisar surga, di balik ini, memang ada kaisar surga yang ikut campur. Siapa itu? Di otak Lu Ming, dia berputar dengan kecepatan tinggi. Baru saja, setelah dia menghancurkan keluarga Mujia, dia berpikir bahwa itu sepenuhnya Mujia, ANGJIA, Hejia dan Dalao Tianzong yang berada di belakang layar. Dia pikir itu sudah berakhir. Tapi begitu cahaya pedang keluar, Lu Ming tahu bahwa masalahnya belum selesai. Ada juga kaisar surga yang kuat, yang bersembunyi di belakang sampai akhir. Hati-hati. Kaisar surga, sangat berhati-hati, dan bahkan jika tembakan terakhir, adalah tembakan jarak jauh. Mustahil. Saat ini, Dan minum banyak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rune yang tak terbatas. Di sekitar keluarga Mujia, barisan besar muncul lagi, membentuk sinar cahaya yang menutupi langit dan bumi. Kemudian, Dan melambaikan tangannya, sepotong cangkang kura-kura muncul dari udara tipis, menghalangi arah cahaya pedang yang menusuk Lu Ming. Tangan Lu Ming juga muncul di senjata liar. Puff! Saat ini, cahaya pedang telah tiba. Arai di bawah kain Dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Namun, ketika cahaya pedang menusuk layar cahaya bergetar tajam dan lewat. Cahaya pedang melewati tirai cahaya dan membombardir cangkang kura-kura di bawah kain Dan. Menyentuh. Cangkang kura-kura di bawah kain Dan meledak terus-menerus, dan momentum yang mengerikan menyapu segala arah. Akhirnya, Dan mendengus, tubuhnya terbang jauh, dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, setelah penghalang terus-menerus Dan, kekuatan cahaya pedang telah banyak melemah, tetapi masih membunuh Lu Ming. Blokir. Lu Ming meraung, menunjukkan jejak kegilaan. Semua 17 hukum pecah dan menutupi tombak liar. Kemudian, Lu Ming menusuk dengan seluruh kekuatannya. Pistol ini adalah tembakan terkuat Lu Ming, dan semua kekuatan meletus saat ini. Kong! Pistol dahuang dan cahaya pedang bertabrakan bersama. Lu Ming segera merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya di sepanjang senjata dahuang. Bersenandung. Tubuh Lu Ming mundur dengan liar. Lengan dan tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang. Tampaknya dalam sekejap, dia terbunuh oleh ratusan pedang. Tapi akhirnya diblokir. Lu Ming bekerja keras untuk menghancurkan kitab suci kuno. Cederanya pulih dengan cepat. Jauh di langit. Tampaknya tidak ada kaisar lain di langit. Lu Ming, semua yang kamu miliki hari ini akan menjadi milikku, murid. Pergilah. 9 iblis di wajah kaisar ekstasi, dan kemudian gulungan sungai bintang, ke arah bawah. Pedang barusan hanyalah percobaan. Jika kaisar baru saja bergerak, dia akan melarikan diri. Namun, melihat Lu Ming dan berjuang untuk melawan, dia menyimpulkan bahwa tidak ada kaisar surga bersama Lu Ming. Tidak jauh di depan Lu Ming, cahaya menyala, dan dua sosok muncul dari udara tipis. Sungai Sing Sing, 9 iblis, itu kamu. Melihat sungai bintang dan 9 iblis, mata Lu Ming menyipit dan cahaya dingin menyala. Tampaknya orang di belakang layar adalah 9 iblis. Dia tidak membiarkan Tuyi dan Lei muncul sekarang. Hari ini, aku akan membunuhmu, Tuan Lu Xingdao. Hang Xing dia minum. Haha, bertindak atas nama surga. Jangan terlalu muluk, Sungai Sing Sing, dulu aku meremehkanmu. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Bahkan keluarga Hang harus menggunakannya, dan ketika keluarga Hang meninggal, kamu jangan lakukan apapun. Lu Ming mencibir. Lu Ming, kamu adalah orang yang pengertian. Aku akan memberikan semua yang kamu pikirkan. Aku akan memberimu waktu yang baik. 9 iblis membuka mulutnya, dan nafasnya penuh dengan udara. Kerajaan surga dapat mengandalkan kekuatan jalan surgawi. Napasnya terlalu mengerikan. Ini seperti jalan surga. Semua orang di kota kuno telah mengubah wajah mereka dan merasakan tekanan teror.
Ya Tuhan, Tuhan, ini Kaisar. Di belakang ini, ada seorang Kaisar surga. Ketika Luming selesai, dia telah menyinggung seseorang. Banyak orang di jantung panik mengaum, tetapi tidak berani mengekspor, takut menyinggung Kaisar. Ranah Tiandi, di mata semua orang di kota kuno, adalah eksistensi tertinggi. Antara bergerak dan berpikir, ia bisa meletakkan sejuta mayat dan mengalir ke sungai darah. Sekarang, ada seorang Kaisar yang ingin membunuh Luming. Luming sudah mati. 9 iblis, sepertinya kamu memikirkan hartaku. Mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi jika benda ini tersebar, kamu tidak akan punya tempat tinggal. Luming terlihat tenang. Hahaha, langit dan bumi sangat besar. Siapa yang bisa menemukanku jika kamu ingin bersembunyi saat itu? Kesembilan iblis itu tertawa dan melihat senjata Luming, yang penuh dengan kobaran api dan keserakahan. Jika kamu menginginkan hartaku, ambillah sendiri. Jika kamu ingin aku menyerahkannya, itu tidak mungkin. Luming Dao, sengaja, mundur perlahan. Tahan dalam situasi putus asa, dan berlama-lama pada keinginan untuk bernapas. 9 Kaisar Surgawi yang jahat berkata dengan dingin, tubuhnya bergoyang dan bergegas menuju Luming. Cepat, terlalu cepat. Kecepatan Kaisar Surga sangat menakjubkan dan luar biasa. Sebelum orang dapat bereaksi terhadapnya, dia telah mencapai tubuh Luming, mencakar seperti kail, dan meraih alis Luming. Dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika Luming ingin menghindarinya, dia tidak dapat menghindarinya. Namun, Luming tidak berniat untuk menghindar sama sekali. Luming begitu tenang berdiri di sana, biarkan kaki pihak lain, tangkap dia. Luming sudah mati. Di benak banyak orang, gagasan seperti itu muncul di benak. Tapi saat ini, Luming tiba-tiba memiliki lengan ekstra. Lengan coklat kekuningan keluar dari tubuh Luming dan mengenai cakar 9 iblis. Sepertinya Luming memiliki lengan ekstra dari udara tipis. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, tubuh 9 iblis itu terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan diguncang sejauh ratusan mil. Di tubuh Luming juga ada sesosok tubuh berwarna coklat kekuningan, dengan sosok besar dan momentum seperti gunung. Ini Tui. Olah kekacauan, Tui. Kesembilan iblis itu sangat jelek. 9 iblis, sepertinya kamu pikir hidupmu terlalu lama, dan kamu berani menyerang Tuan Muda Olah Kekacauan. Bumi mulut dingin, beberapa mata ganas. Sekitar, yang lain tertegun. Kejadian ini tidak terduga. Aku pikir Luming sudah mati, tetapi aku tidak menyangka akan ada sosok yang tiba-tiba muncul di Luming, dan sosok ini juga adalah dewa. Di belakang Luming, ada juga kerajaan surga. Dan dengarkan artinya, Kaisar Surga ini menyebut Luming Tuan Kecil, patuhi perintah Luming. Wajah 9 iblis itu sangat jelek. Tapi wajah Star River lebih jelek lagi. Sial, bagaimana bisa? Sungai Bintang mengaum di dalam hatinya. Mereka telah mencoba beberapa kali, hampir yakin bahwa tidak ada Kaisar Surga di sekitar Luming. Tanpa diduga, Luming masih memiliki Kaisar Surga bersamanya. Dan tersembunyi begitu dalam, mengalami krisis hidup sebelumnya, tidak membiarkan Kaisar Surga keluar. Bab 2397. Pergi. 9 iblis minum, kekuatan, gulungan Sungai Bintang, kembali mundur gila. Dia tahu bahwa Luming tidak akan bisa melakukan apapun hari ini. Dia hanya bisa mundur dan melindungi hidupnya. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin terdengar, dan kemudian kilatan petir, 9 iblis di belakang Kaisar, muncul sesosok tubuh. Sosok ini, diselimuti petir, adalah Lei Yi. Sosok 9 iblis berhenti dalam sekejap, dan wajahnya jelek sampai mati. Sisi Luming, tidak hanya dengan Tui, tetapi juga dengan Lei Yi, total 2 Kaisar Surgawi. Kedua Kaisar dikepung, dia dalam bahaya. Sungai Bintang bahkan lebih putus asa. Luming, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau aku menebus kesalahanmu di depan umum suatu hari nanti? Wajah Kaisar 9 iblis menunjukkan senyum tersanjung. Kesalahpahaman, oh, bunuh dia. Luming berbicara dengan lemah dan memberi perintah secara langsung. Dia tidak akan memberikan 9 iblis kesempatan. Dia harus mati. Membunuh. Guntur meraung panjang, seluruh tubuh dipenuhi dengan guntur dan kilat yang tak terbatas, satu tangan langsung menuju Kaisar 9 iblis. Luming, siapa yang kamu cari? 9 iblis di langit terlihat ganas, dengan Sungai Bintang, langsung menuju Luming yang lewat. Bumi keluar selangkah demi selangkah, dengan tinju ke arah 9 iblis. Tetapi pada saat ini, 9 Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan melemparkan Sungai Bintang ke bumi. Menguasai. Sungai Bintang meraung putus asa. Pergilah dengan tenang dan jadilah guru yang akan membalaskan dendamu. Suara acuh tak acuh dari 9 iblis berdering di telinga Sungai Sing Sing. Ah!
Sungai Singsing mengeluarkan teriakan yang tidak rela. Tubuhnya, di bawah kekuatan tinju yang menakutkan, langsung berubah menjadi bubuk tanpa perlawanan. Dan 9 iblis mengambil kesempatan ini, bentuk tubuh berkelap-kelip, menuju Luming meledak. Dia ingin menangkap Luming, menyandera Luming, melarikan diri dari Sengtian, dan bahkan mendapatkan semua sumber daya dari Luming, seperti tidak menghancurkan kitab suci kuno. Mencari kematian. Dengan gemuruh bumi, palu meteor muncul di tangannya. Dengan ayunan, palu meteor itu melesat ke arah 9 iblis dan dewa seperti meteor. Kecepatannya luar biasa, dan memberikan tekanan surga yang mengerikan. Murid dari 9 iblis menyusut tajam dan mengeluarkan raungan putus asa, Tian Daobing. Palu meteor ini secara alami adalah Tian Daobing yang diberikan kepada Tui oleh Luming. Kecepatan palu meteor itu luar biasa, dan ia mengejar 9 iblis dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk menyerang Luming dan hanya bisa membela diri. Wah, wah, wah. Pedang panjang muncul di tangan 9 iblis. Ratusan pedang ditusuk dalam sekejap. Ratusan lampu pedang menyatu menjadi pedang dan meledak ke arah palu meteor. Itu tidak menghentikannya, tetapi tidak berhasil. Kekuatan Tui awalnya lebih kuat daripada 9 iblis. Dengan bantuan Tian Daobing, kekuatannya melonjak, dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari 9 iblis. Ledakan. Dengan raungan sengit, palu meteor itu menghancurkan cahaya pedang dari 9 iblis dan meraung ke 9 iblis. Pada saat kritis, 9 iblis hanya bisa melawan di depannya dengan pedangnya. Namun, meteor itu menghantam pedang, dan prajurit kaisar tertinggi langsung meledak. Kekuatan mengerikan menghantam 9 kaisar iblis dengan keras. Ke-9 iblis itu menjerit, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Napasnya lemah dan wajahnya pucat. Dipukul oleh tentara surga, kekuatan 9 iblis tidak bisa diselamatkan. Luming, Luming, aku menyerah, jangan bunuh aku bisa mengenalimu sebagai Tuhan, untuk kamu yang menyetir. 9 iblis meraung ngeri. Ia benar-benar takut sekarang. Di hadapan Tui yang bertanggung jawab atas Tian Daobing, dia tidak memiliki kesempatan untuk dibunuh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun tanpa akhir, dia mengalami kepanikan seperti ini. Tidak tertarik, bunuh. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Mati. Bumi meraung ganas, meteor menghantam 9 iblis di masa lalu. Luming, kamu tidak bisa mati. Ke-9 iblis itu meraung histeris dan berusaha melarikan diri dengan segala cara, namun sia-sia. Di bawah serangan tentara surga, semua kemampuannya tidak diperlukan. Menyentuh. Tubuh 9 iblis itu hancur berkeping-keping di udara, termasuk jiwanya. Di bawah serangan tentara surga, itu dihancurkan. Ke-9 iblis, sosok di alam surga, mati seperti ini. Saat ini, kerumunan di sekitar, sudah mati rasa, tidak bisa bersuara, benar-benar Leng di sana, Leng menatap Luming. Ketika Kaisar Surga meninggal, seorang Kaisar Surga dibunuh oleh bawahan Luming. Adegan ini, gambar ini, sangat kuat dan mengejutkan. Kaisar Surga, di Kerajaan Yuan, adalah tokoh legendaris. Dia adalah yang tertinggi dan tidak akan pernah menderita bencana alam. Umur panjangnya tidak terbatas. Dia hidup dengan langit dan bumi, dan kekuatan bertarungnya tidak terbatas. Karakter seperti itu, biasanya ingin melihat wajah itu sulit, tetapi sekarang, ada kejatuhan di depan mereka. Dan itu karena seorang pemuda. Tuan kecil, cincin penyimpanan orang itu. Bumi terbang kembali dan membagikan cincin penyimpanan kepada Luming, yang ditinggalkan oleh 9 iblis. Luming mengangguk dan menyingkirkan cincin penyimpanan itu. Ayo pergi. Luming membuka mulutnya dan baru saja akan pergi. Si Luming muda, harap tunggu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Luming sedikit terkejut, berhenti dan berbalik untuk melihat. Ada 5 atau 6 angka yang muncul. 2 dari mereka, Luming, juga saling kenal. Mereka adalah lapangan salju oriental dan Xuanlin. Apakah kamu masih ingin merepotkanku? Saluran dingin Luming. Xuanlin, Dongfang Sueyu, serta beberapa tetua dari keluarga Xuan, Jilingling menggigil. Wajah Yuan tua yang keriput penuh dengan senyuman. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, adik laki-laki Luming sedang tertawa. Beraninya kami bertengkar denganmu. Kami di sini untuk menebus kesalahanmu. Xuanlin, Dongfang Sueyu, jangan maju dan menebus kesalahan saudara Luming. Akhirnya, lelaki tua itu menatap Xuanlin dan Dongfang Sueyu dengan dingin. Baru saja, mereka melihat bahwa keluarga Mujia telah dihancurkan, dan bahkan satu kaisar surga telah terbunuh. Mereka hampir mati ketakutan. Mereka takut karena insiden Xuanlin, Luming akan pergi ke keluarga Xuan, dan keluarga Xuan pasti harus mati. Jadi ketika dia melihat Luming akan pergi, dia bergegas keluar dan menebus kesalahan Luming. Xuanlin dan Dongfang Sueyu melangkah pucat,
mengepalkan tangan, membungkuk dan memberi hormat. Sebelumnya, kami tidak memiliki mata. Kami menyinggung kamu. Tolong jangan beritahu kami apa yang telah kami lakukan. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya sesuka hati. Dia tidak berbicara, lalu dia pergi. Bulan musim gugur, gelembung, dan Tuyi, Lei, ikuti Lu Ming dan menghilang. Lagi pula, rumah Suanan dipenuhi dengan kecemasan, dan mereka tidak ingin kembali ke rumah Suanan. Bab 2398. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan urusan Xuanjia. Sekarang, di Yuanji, musuh-musuhnya pada dasarnya dimusnahkan olehnya, dan dia hampir bisa tenang. Selanjutnya, Lu Ming memiliki dua hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah memecahkan kerajaan kematian. Hal kedua adalah pewaris sekte Hunyuan. Pada awalnya, dia lulus ujian Hunyuan Zong dan mendapat posisi pewaris emas sekte Hunyuan. Saat itu, dia mendapat daftar. Daftar tersebut mencatat semua pewaris sekte Hunyuan sejak zaman kuno, seperti pewaris perak dan pewaris perunggu. Menurut aturan, pewaris ini harus mematuhi perintah Lu Ming. Namun, di masa lalu, Lu Ming tidak berani mengandalkan identitas pewaris emasnya untuk pergi ke pintu dan memerintahkan orang-orang ini. Karena sebagian besar dari orang-orang ini sekarang adalah keberadaan Kaisar Wu. Di dalam, bahkan ada kaisar yang sebenarnya, bahkan karakter dari kerajaan besar. Dengan kekuatan Lu Ming sebelumnya, aku khawatir mereka akan ditampar sampai mati oleh orang-orang ini. Tapi sekarang bisa. Lu Ming berencana untuk membawa semua orang ini terlebih dahulu, dan kemudian menyingkirkan kerajaan kematian. Namun, jika kita ingin memenangkan orang-orang itu, kita harus menunggu. Setelah kisah Wang Wucheng tersebar, akan jauh lebih mudah untuk melakukannya. Lu Ming dan keluarganya tinggal di kota kuno Wan. Perang Dunia Pertama kota Wang Wucheng menyebar dengan kecepatan badai. Tidak hanya di Tanah Tuhan, tapi juga ke daerah lain. Pada suatu waktu, gempa besar berkekuatan 12 terjadi di benua Yuanji. Lu Ming kembali dengan kekuatan yang kuat, dan menghancurkan penguasa 10.000 kota kuno. Dia membunuh semua tuan dari keluarga Mujia dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Tetapi hal yang paling menakjubkan adalah pada akhirnya, karakter dari Kaisar Surga mencoba membunuh Lu Ming, tetapi bawahannya dengan mudah membunuhnya. Bawahan Lu Ming sebenarnya memiliki sosok kaisar yang mengerikan. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Mereka tahu bahwa Lu Ming bangkit melawan langit. Saat itu, Lu Ming ditegaskan oleh Kaisar Surga bahwa dia tidak bisa menjadi seorang kaisar dalam kehidupan ini, dan disebut sebagai tubuh sampah oleh banyak orang. Tapi berapa tahun sekarang, Lu Ming bangkit dari kekuasaan, dan kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia membunuh lebih dari selusin kaisar dari keluarga Mujia saja. Itu selusin kaisar, prestasi macam apa ini? Ini benar-benar menakutkan sampai mati. Yang lebih menakutkan adalah Lu Ming dan Kaisar Surga adalah bawahannya. Setelah didengar, dia linglung dan tidak bisa berkata-kata. Seperti yang kita semua tahu, sosok yang tak terkalahkan telah bangkit dengan kekuatan yang tak tertahankan. Terburu-buru, sebulan berlalu. Bulan ini, seluruh Yuan Lu membicarakan tentang Lu Ming. Sudah waktunya. Yang pertama, keluarga Liu, kebetulan berada di kota kuno Wan. Di sebuah bar di kota kuno Wan, Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya, lalu membawa dan yang lainnya, menuju ke suatu arah. Keluarga Liu adalah kekuatan yang kuat di kota Wang Wucheng, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Xuanjia. Seperti yang tercatat dalam daftar klan Hunyuan, leluhur keluarga Liu adalah pewaris klan Hunyuan, dan juga pewaris perak. Keluarga Liu adalah salah satu kekuatan terkuat di pewaris sekte Hunyuan. Begitu Lu Ming pindah, dia langsung dikenal oleh mereka yang memperhatikan Lu Ming sepanjang waktu. Sekaligus, banyak orang mengikuti Lu Ming jauh. Kemana Lu Ming pergi? Arah ini sepertinya adalah arah menuju keluarga Liu. Apakah Lu Ming pergi ke keluarga Liu? Banyak orang berspekulasi. Sekarang, dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Lu Ming menyentuh hati banyak orang. Keluarga Liu juga mendapat kabar lebih awal, dan seluruh petinggi keluarga Liu terkejut. Beberapa anggota senior keluarga Liu yang telah ditutup sampai mati semuanya keluar. Keluarga Liu, dalam suasana tegang. Lu Ming akan datang ke keluarga Liu mereka. Untuk apa? Apakah seseorang di keluarga Liu menyinggung Lu Ming? Anggota senior keluarga Liu itu sangat cemas. Kecepatan Lu Ming tidak mendesak atau lambat. Segera setelah itu, keluarga Liu tiba. Begitu Lu Ming tiba, sekelompok besar sosok terbang keluar dari keluarga Liu. Beberapa dari mereka adalah pria tua dengan rambut putih dan yang kuat dari keluarga Liu. Ada lebih dari selusin kaisar. Adik laki-laki Lu Ming, masih jauh untuk menyambutmu. Pemimpin keluarga Liu melangkah maju, berulang kali mengepalkan tangan, tersenyum dan sopan. Belum lagi, kekuatan Lu Ming sendiri sepadan dengan keramahannya. Sekarang,
Tidak ada yang akan menganggap Lu Ming sebagai keturunan muda, tetapi sebagai seorang kaisar agung dengan kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Terima kasih kembali. Lu Ming memegang tinjunya sesuka hati. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki Lu Ming ketika dia datang ke keluarga Liu aku. Liu bertanya ragu-ragu. Aku ingin melihat Liu Gao. Liu Gao adalah leluhur keluarga Liu. Kamu ingin melihat kakekku? Kepala keluarga Liu berubah. Apa? Tidak mungkin. Lu Ming Dao. Tentu saja, tapi kakekku ada di pintu yang tertutup. Kita bisa pergi ke Tongchuan. Kakak Lu Ming bisa duduk dulu. Bagaimana dengan itu? Keluarga Liu adalah jalan utama. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu mengikuti orang-orang dari keluarga Liu untuk memasuki keluarga Liu. Keluarga Liu segera menyajikan makanan dan anggur yang lezat. Lu Ming tersenyum. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Jika tidak ada pertempuran dengan keluargamu, tidak ada prestise dan tidak ada kekuatan, Lu Ming dengan tergesa-gesa pergi ke keluarga Liu dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan leluhur dari pihak lain. Dia takut tuan dari keluarga Liu akan menamparnya sampai mati. Tapi sekarang, pihak lain ingin melayaninya dengan sopan, dia hanya perlu menunggu. Lu Ming dan Qiu Yue mengobrol dulu, mengobrol dan menunggu. Mereka tidak menunggu terlalu lama, pemimpin keluarga Liu dan yang lainnya mengikuti seorang lelaki tua keriput. Suamiku Liu Gao, aku sudah bertemu saudara Lu. Ketika lelaki tua itu tiba, dia menyapa dengan senyum di wajahnya. Orang tua ini adalah Liu Gao, leluhur dari keluarga Liu, dan pewaris perak dari Sekte Hunyuan. Jelas, dia telah mendengar tentang Lu Ming, jadi dia sangat sopan. Terima kasih kembali. Lu Ming juga tersenyum. Aku tidak tahu ada apa dengan Lu Ming. Liu Gao bertanya, matanya menunjukkan ekspresi ragu. Tuan, apakah kamu ingat apa ini? Ada token di tangan Lu Ming, yang merupakan token pewaris emas dari Sekte Hunyuan. Melihat tanda ini, wajah Liu Gao tiba-tiba berubah dan berseru, pewaris emas Hunyuan Zong. Tuan, apakah kamu masih ingat sumpah? Lu Ming masih bertanya sambil tersenyum. Wajah Liu Gao berubah tajam. Dengan prestasinya, sumpah tahun itu, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia bisa membebaskan diri dari belenggu sumpah. Tapi pria ini adalah Lu Ming. Seorang pria yang baru saja memusnahkan keluarga tirai dan diberkahi dengan bakat yang tak tertandingi bangga pada dirinya sendiri. Di belakangnya, ada beberapa kaisar yang mengerikan. Dia harus berhati-hati. Liu Gao secara alami mengingat sumpah tahun itu. Setelah itu, Tuan Liu pindah. Di tangannya, ada juga sebuah token, yang merupakan warisan perak dari Sekte Hunyuan. Lu Ming tidak berbicara, menunggu Liu Gao selanjutnya. Mata Liu Gao berkedip dan sepertinya sedang berpikir. Akhirnya, matanya menjadi tenang dan sepertinya membuat keputusan. Bab 2399. Aku merasakan bahwa pewaris emas muncul beberapa dekade yang lalu. Aku tidak menyangka itu adalah kamu, Liu Gao, lihat patriark kecil itu. Setelah mengatakan itu, Liu Gao memeluk tinjunya dan sangat memuja Lu Ming. Di ujung tanduk, pemilik keluarga Liu dan yang lainnya tercengang. Kamu tidak perlu sopan, tolong bangun. Lu Ming tersenyum. Langkah Liu Gao sama saja dengan tunduk pada Lu Ming Chen. Apa yang kamu lakukan? Sejak itu, keluarga Liu akan mengikuti teladan patriark kecil. Jika ada yang dikatakan patriark kecil, keluarga Liu akan mengikutinya sampai mati. Liu Gao menatap tuan dari keluarga Liu dan yang lainnya. Ternyata dia adalah pewaris emas Sekte Hunyuan. Keluarga Liu tingkat atas, dalam hati bergerak, sudah menebak bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Mereka saling memandang dan memberi hormat pada Lu Ming satu demi satu. Jika Tian Jiao biasa datang dengan token pewaris emas Sekte Hunyuan, mereka akan mengusirnya bahkan jika mereka tidak membunuh mereka di tempat. Tapi Lu Ming tidak sama. Bakat Lu Ming terlalu luar biasa. Sekarang kekuatannya tidak ada bandingannya, dan masa depannya tidak terbatas. Menteri keluarga Liu mereka tidak punya pilihan selain melayani Lu Ming. Semuanya, tolong bangun. Lu Ming dengan cepat mengangkat puncak keluarga Liu. Jika pihak lain dapat tunduk padanya, dia secara alami menyukai kekuatan dan potensinya, sehingga dia tidak akan terlihat sombong. Ingat ini saja, aku harus pergi ke tempat lain. Selamat tinggal. Lu Ming Yan berhenti dan langsung pergi. Setelah mereka keluar, banyak orang berspekulasi tentang apa yang terjadi pada Lu Ming di keluarga Liu. Lu Ming tidak berhenti, dan segera setelah itu, dia meninggalkan kota kuno Wan untuk pergi ke target berikutnya. Gerbang Tianwen, tanah takdir Tuhan, adalah kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya tidak lebih buruk dari keluarga Liu. Salah satu leluhur gerbang Tianwen juga merupakan pewaris perak Sekte Hunyuan. Setelah kedatangan Lu Ming, pintu Tianwen juga sopan. Perjalanan ini juga sangat lancar, dan leluhur gerbang Tianwen bersedia untuk tunduk.
Alasan utamanya adalah dalam Perang Dunia Pertama Kota Wangu, seorang kaisar surga terbunuh. Kekuatan pencegah ini terlalu kuat, pasukan klan itu tidak berani melawan atau tidak patuh sama sekali. Jika kemarahan Lu Ming akan menghancurkan mereka, mereka tidak dapat menahannya. Selanjutnya, menurut daftar, Lu Ming meninggalkan satu demi satu kekuatan. Ada kekuatan besar, ada juga kekuatan kecil, tidak terbatas pada tanah amanat Tuhan, tapi juga wilayah lain. Butuh Lu Ming 3 bulan untuk melewati kekuatan ini. Dalam 3 bulan terakhir, Lu Ming hampir mengunjungi Yuan dan Lu. Tak satu pun dari kekuatan itu, yang berani menentang lubang itu, yang patuh. Akibatnya, kekuatan mengerikan Lu Ming menyebar ke seluruh negeri. Saat itu, selama Lu Ming menggoyangkan lengannya, pasti yang kuat akan berkumpul dan mengguncang dunia. Setelah hal-hal ini selesai, Lu Ming kembali ke kota Tiandi untuk membiarkan Qiu Yue tinggal di kota Tiandi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan kerajaan kematian. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Dia tidak nyaman sampai kekuatan ini dihilangkan. Saat ini, dia kembali ke tanah kehidupan Tuhan bersama Dan, Gelembung, Tuyi dan Lei Yi. Setelah tiba di tanah takdir Tuhan, Lu Ming, menurut ingatan para pembunuh di kerajaan maut, pergi ke tempat yang sepi. Di sini, mereka menemukan susunan transmisi sebagian, yang melaluinya mereka sampai ke gua tersembunyi. Tapi ini masih jauh dari akhir. Mereka meninggalkan gua dan menemukan susunan teleportasi di tempat rahasia yang jaraknya puluhan ribu mil. Dengan cara ini, mereka melewati 9 transmisi sebelum dan sesudah transmisi ke-9, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di bawah tanah, sebuah kotak besar, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lu Ming, Dan, Gelembung, Tuyi, Lei 15 sosok muncul. Siapa kamu? Begitu mereka muncul, Lu Ming mendengar minuman dingin. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia menemukan beberapa sosok di sekitar alun-alun. Dia menatap mereka dengan kaget. Bunuh anak buahmu. Lu Ming berkata dengan dingin dan mengepalkan tangan. Namun, orang-orang ini baru di wilayah Kaisar Wu. Di mana mereka bisa memblokir tinju Lu Ming, mereka langsung hancur berkeping-keping. Kota yang sangat besar. Lu Ming dan mereka melihat ke depan. Di depan kami, sebuah kota besar berdiri di sana. Di dindingnya terdapat potongan-potongan batu yang bersinar, sehingga tempat ini bisa membawa sedikit cahaya. Kota kuno ini berada di bawah tanah. Itu adalah kota kuno untuk mengenang para pembunuh kerajaan maut, markas besar kerajaan maut. Dan di mana mereka sekarang adalah sebuah alun-alun di depan gerbang kota kuno. Serangan musuh. Saat ini, di kota kuno, teriakan tajam keluar, yang mengejutkan seluruh kota kuno. Sua, sua, sua. Di kota kuno, selalu ada bayangan hitam yang berkedip, semuanya adalah pembunuh kerajaan kematian. Hari ini, kerajaan kematian. Lu Ming pergi lebih dulu. Sekelompok orang begitu cepat sehingga mereka bisa melihat kota kuno di dekatnya. Di kota kuno, tidak ada susunan pertahanan sama sekali, karena kerajaan kematian tidak pernah ditemukan selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak perlu susunan pertahanan apapun. Mereka melewati tembok dengan mudah. Membunuh mereka. Begitu mereka memasuki kota kuno, ke segala arah, ada pedang tajam yang menuju ke arah mereka. Tetapi ketika cahaya pedang ini mencapai setengahnya, mereka semua berhenti dan terpaku di udara oleh gelembung sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Kembali. Dengan lambaian tangan kecil gelembung, lampu pedang ini meledak kembali dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Puff, puff, puff. Ada puluhan pembunuh berbaju hitam yang tumbang di tempat dan tertusuk oleh cahaya pedangnya sendiri. Namun, di kota kuno, ada lebih banyak pembunuh yang datang ke sisi ini. Tubuh Lu Ming dipenuhi dengan 17 jenis cahaya, yang mengembun menjadi serangkaian tombak, dan meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, Gelembung Dan juga meluncurkan serangkaian serangan, menyerang keempat sisinya. Puff, puff. Pembunuh pria berbaju hitam terbunuh terus-menerus, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Para pembunuh berbaju hitam ini, yang terkuat tetapi wilayah kaisar yang sebenarnya, tentu saja bukan satu-satu musuh mereka, dibunuh oleh area yang luas. Tuyi dan Lei Yi tidak bergerak. Bawa mereka ke sini untuk berjaga-jaga. Mereka tidak harus melawan para pembunuh ini. Sepanjang jalan, seperti harimau menjadi domba, ada pembunuh berbaju hitam yang dibunuh oleh mereka, dan mereka terus maju menuju pusat kota. Kamu kembali. Di tengah kota, ada suara yang keluar. Dalam sekejap, para pembunuh berbaju hitam itu dengan cepat mundur dan menghilang. Namun di tengah kota, terjadi pembunuhan yang mengerikan. 1, 2, 3. Ada lebih dari 30 napas, yang masing-masing sangat mengerikan, dan masing-masing mengirimkan peluang pembunuhan yang sangat dingin. Kaisar. Nafas ini
adalah yang kuat dari kerajaan besar. Kerajaan kematian benar-benar menakutkan. Begitu muncul, ada lebih dari 30 kaisar agung, yang kekuatannya lebih kuat daripada Mujia. Bab 2400. Sua. Di kedalaman kota kuno kerajaan kematian, ada lebih dari 30 kaisar agung. Lu Ming. Ketika mereka melihat penampilan Lu Ming, seseorang berseru. Sosok lebih dari 30 kaisar berhenti tiba-tiba, dengan ekspresi panik di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming yang membunuh di sini. Dalam Perang Dunia Pertama di kota kuno, kerajaan maut secara alami mengetahuinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming dapat menemukan markas kerajaan kematian. Mata mereka menatap Tuyi dan Lei Yi di belakang Lu Ming, lebih ketakutan. Kembali, keluar dari sini. Salah satu dari mereka meraung dan mundur. Sisi Lu Ming, dengan yang kuat di area Tiandi, bagaimana kita bisa bertarung? Itu hanya jalan buntu. Sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri, keluar dari sini. Permisi, Tuan Lei. Lu Ming berbicara kepada Tuyi dan Lei Yi. Begitu banyak kaisar, ingin membunuh semua, hanya bisa meminta bantuan Tuyi dan Lei. Aku bisa melakukannya sendiri. Lei Yi pertama kali membuka mulutnya, lalu berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar. Bumi satu persatu tertawa dan tidak bergerak. Begitu guntur meledak, langit tiba-tiba dipenuhi guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Guntur dan kilat, lebih tebal dari lengan, memenuhi langit seperti jaring laba-laba, menderu ke arah lebih dari 30 pembunuh di kerajaan besar. Guntur dan kilat ini, tentu saja, bukan guntur dan kilat biasa, tetapi kekuatan magis yang terkondensasi di jalan surga, dengan kekuatan tak terbatas. Menyentuh. Para pembunuh di wilayah Kaisar Agung itu terkena guntur dan kilat. Mereka bahkan tidak berteriak, tetapi langsung diledakkan menjadi abu. Kaisar biasa, menghadap Kaisar Surga, hanya terbunuh dalam hitungan detik. Lebih dari 30 pembunuh di kerajaan besar dibantai dalam sekejap. Mati semua. Lei Yi tidak berhenti. Dengan lambaian satu tangan, awan guntur dan kilat muncul di langit, yang menggantung di udara atas kota kuno, dan kemudian meledak menjadi guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan, menuju para pembunuh di kota kuno. Menyentuh. Dalam sekejap, di kota kuno, entah berapa banyak pembunuh yang tewas tersambar petir dan berubah menjadi abu terbang. Markas Besar Nasional Dewa Kematian Wota, aku tidak tahu berapa banyak pembunuh, saat ini, hampir semuanya hancur. Dan pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata Lei, dan menuju ke kedalaman kota kuno. Lu Ming dan yang lainnya, cepat ikuti. Wah. Di kedalaman kota kuno, ada 7 atau 8 sosok, berkedip dan kabur ke arah lain. Kaisar tertinggi. Lu Ming terkejut. 7 atau 8 sosok ini sebenarnya adalah Kaisar Puncak. Kekuatan kerajaan maut benar-benar mengerikan. Kamu harus tahu bahwa hanya ada 2 Kaisar Agung di puncak gunung. Di kerajaan kematian, ada 8 Kaisar Agung. Dan kecepatan mereka luar biasa. Jika saja Lu Ming dan datang ke sini, aku khawatir mereka tidak dapat menghentikan mereka. Tapi sekarang, dengan bersatunya Tuyi dan Lei Yi, itu tidak sama. Di depanku, masih ingin lari. Lei mencibir dan melangkah keluar. Bentuk tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Dia bergegas keluar dalam sekejap. Dalam sekejap, dia menyusul pihak lain. Di tangan Lei, petir memenuhi udara, membentuk tombak petir, yang menembus. Hancurkan menara kristal. Saat ini, salah satu dari 8 berteriak. Menyentuh. Saat berikutnya, 8 ditusuk oleh tombak petir. Meskipun 8 orang adalah kaisar tertinggi, mereka tidak berguna dan rentan terhadap serangan Kaisar Surga. Beberapa dari mereka benar-benar mengeluarkan jeritan yang menusuk tubuh, ada bayangan gelap dalam distorsi yang keras. Ada mata ketiga di alis bayangan ini. Klan Dewa Jahat. Melihat bayangan itu, Lu Ming terkejut. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Pada awalnya, pemujaan roh jahat, juga didirikan oleh keluarga Dewa Jahat. Jelas, kerajaan kematian, seperti kultus roh jahat dan kultus roh jahat, didirikan oleh keluarga Dewa Jahat. Pantas saja mereka sering membunuh Master dan Tian Jiao di Yuanji. Sosok itu berputar beberapa kali, lalu berubah menjadi abu terbang. Menara kristal. Saat berikutnya, Lu Ming memikirkan menara kristal. Ketika klan Dewa Jahat sedang sekarat, dia berteriak, hancurkan menara kristal. Seorang Master Dewa Jahat masih memikirkannya. Menara kristal pasti sangat penting. Temukan menara kristal, Lu Ming minum. Menemukannya. Gelembung terbuka, dan kemudian dengan lambaian tangannya, lorong ruang waktu muncul di udara. Di sisi lain lorong ruang waktu, terdapat menara kristal setinggi sekitar 3 meter, berkilauan dan penuh dengan berbagai rune.
Ada dua pembunuh berbaju hitam, yang bergerak menuju menara kristal dengan kecepatan tinggi, tampaknya untuk menghancurkan menara kristal tersebut. Di depanku, jangan pikirkan itu. Lei Yi bergegas melewati ruang dan waktu, dan dua kilatan petir meledak, membunuh dua pria berbaju hitam. Kemudian, Lu Ming, Dan, Pao Popol dan Tui juga bergegas ke menara kristal melalui saluran ruang waktu. Di menara kristal, rune ada di mana-mana. Apa ini? Lu Ming melihatnya dengan hati-hati, dan memiliki beberapa keraguan. Apakah itu dasar dari arai besar? Itu hal yang seperti itu. Dan menyentuh dagunya, mengungkapkan warna pemikiran. Dan, apakah kamu tahu apa ini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu, ini adalah alat tertua untuk mengirimkan pesan. Sekarang hampir hilang. Sepertinya klan Dewa Jahat masih memiliki alat semacam ini untuk mengirimkan pesan. Jalan Dan. Alat untuk menyampaikan pesan. Mata Lu Ming berbinar dan berkata, Dan, bisakah kamu menafsirkan berita di dalam? Alat yang digunakan oleh klan Dewa Jahat untuk mengirimkan berita dapat membuat keluarga Dewa Jahat itu sangat mementingkan hal itu. Mungkin ada beberapa berita buruk di dalamnya. Puan kecil, aku akan pergi dan menyingkirkan sisanya. Rai dalam keadaan linglung dan pergi. Dan, yang berkeliaran di sekitar menara kristal, mulai belajar. Sesaat kemudian, Rai kembali, dan tampaknya telah menyelesaikan semua pembunuh dan mengembalikan semua cincin penyimpanan para pembunuh itu. Lu Ming telah mengumpulkan banyak sumber daya selama bertahun-tahun, dan sekarang semua sumber daya Lu Ming luar biasa. Lu Ming menyimpan semuanya. Di masa depan, jika Long Meng ingin berkembang, pasti membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sekarang semakin banyak terakumulasi, semakin baik. Dan terus belajar, itu beberapa jam sebelum Dan mulai bekerja. Satu rune tidak memasuki menara kristal. Pergi. Ketika Dan memutar 360 lingkaran di sekitar menara kristal, dia bergumam, langkah-langkah dan rune yang tak terhitung menutupi menara kristal. Bersenandung. Saat menara kristal menyala, terdengar suara mendengung, dan lampu di atasnya sangat terang. Kemudian sebuah pesan keluar dari menara kristal. Sangat aneh, mereka berdiri di tepi menara kristal, akses informasi sangat jelas. Bahkan ada gambar yang muncul. Ini. Ketika Lu Ming bersentuhan dengan beberapa informasi, pupilnya tiba-tiba melebar dan pikirannya bergetar. Terima kasih sudah subscribe Penatua.